Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 649 Jangan Mencolek Naga Tidur. Rowan kemudian menatap wajah Kalina saat dia berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Kalina, yang jantungnya hampir keluar dari dadanya, lalu bertanya sementara Rowan masih memeluknya. Kenapa? Bukankah apa yang aku katakan sejalan dengan caramu berpikir tentang sesuatu? Keperawanan macam apa jika kamu bisa menggunakannya untuk menyelesaikan tujuanmu? Itu adalah kata-katamu, bukan milikku. Rowan menyipitkan matanya sebagai tanggapan. Dia tidak bisa menyangkalnya karena memang itulah yang dia katakan. Akhirnya, dia membiarkan Kalina pergi sebelum duduk kembali di formasi pengumpulan energi. Namun demikian, jelas bahwa dia memiliki banyak hal yang terjadi dalam pikirannya sekarang. Namun, seseorang tidak bisa menyalahkannya. Situasi seperti ini adalah yang pertama bagi Rowan. Kamu benar. Apa yang saya katakan di sini? Saya tidak punya hak untuk menghentikan Anda. Kalina terkejut ketika tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, itu pertama kalinya aku melihatmu terlihat begitu, manusia. Dia kemudian mengabaikan rasa malu yang dia rasakan sebelum memutuskan untuk duduk di pangkuan Rowan, membaringkannya di dadanya. Kali ini, bagaimanapun, Rowan tidak memiliki ekspresi menjengkelkan yang sama seperti biasanya. Katakan, apakah Anda ingin saya melakukan apa yang saya katakan atau tidak? Itu saja yang ingin saya ketahui. Lupakan logika, lupakan diri Anda yang biasa. Saya hanya ingin jawaban yang sangat sederhana. Rowan menggelengkan kepalanya, menjawab dengan singkat. Tidak, Kalina tersenyum, puas. Anak baik. Sekarang, pertanyaan terakhir. Rowan tidak bisa tidak bertanya. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa hanya ini yang ingin kamu ketahui? Kalina dengan main-main tersenyum sebagai tanggapan, menjawab. Aku berbohong. Sangat mengesankan bahwa kamu tidak langsung menyadarinya. Kalina kemudian menoleh ke kanan saat dia menatap wajah Rowan melalui sudut matanya. Apakah kamu menyukaiku? Rowan terkejut dengan pertanyaan itu. Namun, ada hal yang baik tentang menjadi dia. Tindakan terakhirnya membuatnya sangat jelas dalam pikirannya bagaimana perasaannya terhadap gadis ini. Karena sudah jelas, dia tidak akan bertele-tele lagi dan hanya mengatakan hal-hal yang lurus. Ya, wajah Kalina berubah semerah tomat sebelum membuang muka. Jadi begitu, mendengar itu datang dari Rowan sendiri, seberapa bahagia dia sekarang. Kemudian lagi, Kalina tahu batasannya, dengan cepat bangun sebelum berkata. Itu bagus, kalau begitu. Aku akan kembali ke kamarku untuk berganti pakaian. Selucu mungkin, itu dibuat dengan mempertimbangkan Sasvin wanita. Proporsinya sedikit menggangguku. Tentu saja, itu hanya alasan untuk melarikan diri karena dia tidak bisa melihat wajah Rowan lagi. Dia masih butuh waktu untuk menenangkan diri. Sayangnya, gaya kematian, bentuk energi pertama, ikatan bayangan. Tanaman merambat gelap segera melilit pinggang Kalina sebelum menariknya kembali. Tentu saja, dengan kendali Rowan atas elemen gelapnya, dia tidak merasakan sakit atau semacamnya. Dia sekali lagi jatuh ke pelukannya saat dia menatapnya dengan ekspresi serius. Apakah kamu pikir aku bisa membiarkanmu pergi setelah semua ini? Naif. Kalina tercengang. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi bibir Rowan di atas bibirnya membuatnya tidak mungkin. Orang harus ingat bahwa ini adalah adegan dari beberapa jam yang lalu, dan Kalina hanya keluar dari kamar Rowan begitu kelompok Ryan kembali dari rumah lelang. Sementara itu terjadi, pelelangan baru saja akan mulai menjual barang-barang mereka. Rowan kemudian menggunakan alam dimensi permata jiwa untuk melepas pakaiannya dalam sekejap cahaya perak, sangat mengejutkannya. Lagi pula dia tidak pernah peduli dengan pakaiannya. Dia hanya peduli pada gadis itu. Tubuh telanjang Kalina muncul di depannya sekali lagi. Pertama kali dia melihatnya secara keseluruhan adalah selama acara sungai, tapi itu lebih dari 10 tahun yang lalu. Pada saat itu, Kalina masih muda sampai dadanya hampir tidak berkembang. Tapi sekarang, mereka mekar penuh. Segudang emosi saat ini memenuhi pasangan itu. Kalina takut, senang, malu, setiap emosi melewati pikirannya saat ini. Namun demikian, dia kalah dari serangannya hampir seketika. Pikiran untuk melarikan diri menghilang dari benaknya tidak lama kemudian. Pertama-tama,
Binatang yang dia bangun tidak akan membiarkannya pergi bahkan jika dia mau. Lagi pula, Kalina yang bersalah di sini. Seseorang harus ingat untuk tidak pernah menusuk naga yang sedang tidur. Roan merasa seperti ada sesuatu yang terlepas di dalam tubuhnya saat tindakannya menjadi semakin bergairah seiring berjalannya waktu. Sister Orb, yang menyaksikan semuanya terungkap dalam keheningan, memutuskan untuk membantu pasangan baru itu. Jangan katakan Sister Orbmu tidak menjagamu. Sebuah penghalang tak terlihat khusus kemudian muncul di sekitar mereka, menghalangi suara apapun untuk keluar. Yah, Roan tidak peduli lagi dengan suara-suara itu. Pakaiannya juga menghilang tidak lama setelah pakaian Kalina. Kali ini, Kalina melihat reaksi yang berbeda dari yang ada di sungai. Naga Roan tetap terjaga, mendambakan kehangatan sarangnya. Dia merasa takut sejenak sebelum merasa bahagia sekali lagi. Setelah beberapa kali gagal, dia akhirnya membuat balok es ini tertarik pada tubuhnya. Ayo, aku sudah menunggumu. Dengan kata-kata itu, kewarasan terakhir Roan langsung menghilang saat binatang buas di tubuhnya mengambil kendali penuh saat naganya yang perkasa memasuki guanya. Darah mengalir saat keduanya akhirnya menjadi satu. Ada rasa sakit, meski ada juga kebahagiaan. Kalina tahu bahwa suatu hari dia akan kehilangan keperawanannya, dan pria di atasnya saat ini adalah orang yang dia harapkan untuk mengambilnya. Apa yang terjadi setelah itu wajar saja. Pria dan wanita terhubung sebagai satu dalam ekstasi dan kegembiraan saat erangan dan celana yang dipenuhi kesenangan memenuhi ruangan. Tentu saja, erangan Kalina hanya ada di dalam ruang mereka sejak Sister Orb menghentikannya untuk keluar. Dan begitu saja, keduanya melepaskan semua kekhawatiran mereka dan memastikan untuk membiarkan momen menghabiskan mereka sepenuhnya. Rasa sakit Kalina berangsur-angsur menghilang, dengan cepat digantikan oleh kesenangan yang luar biasa. Perasaan Roan juga meluap tidak seperti sebelumnya. Tidak sebelum beberapa jam keduanya akhirnya pingsan karena kelelahan. Roan berada di puncak alam formasi inti. Untungnya, Kalina berada di Core dan Soul Fusion Realm. Karena itu, orang sudah bisa menebak seberapa agresif dia membuat mereka berdua lelah sejauh itu. Berapa kali mereka mencapai? Kalina sudah kehilangan hitungan pada akhirnya. Anehnya, tepat ketika mereka selesai, Ryan mengirim pesan kepada Roan melalui koneksi jiwa mereka. Yah, orang sudah bisa menebak apa itu. Ryan pada dasarnya bertanya pada Roan apakah dia harus membeli bunga magma atau tidak. Roan, berusaha menyembunyikan kelelahannya, langsung menjawab ya, menjawab bahwa dia bisa menggunakannya untuk pilnya. Pada akhirnya, Kalina berbohong dengan dadanya yang terletak lagi di dada Roan saat dia bergumam. Mungkin kita bertindak terlalu jauh. Roan kemudian menarik napas dalam-dalam, merasa sama bingungnya dengan Kalina seperti yang dia katakan. Apa yang terjadi padaku? Ini bukan bagaimana aku biasanya bertindak sama sekali. Kalina tertawa kecil sebelum berkata. Dan kaulah yang bertanya. Kaulah yang menarikku kembali ketika aku mencoba pergi, kau tahu. Roan membuang muka sebagai tanggapan, berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Kalina kemudian mencoba untuk bangun, tetapi dia tidak memiliki kekuatan apapun. Dia dapat menggunakan energi spiritual untuk membantunya, tetapi dia tidak ingin membangunkan kultivasinya saat ini. Roan lalu menepuk kepalanya sebelum berkata, Ryan dan yang lainnya tidak akan kembali dalam waktu dekat. Istirahat saja untuk saat ini. Bagaimanapun, ini semua salahku, jadi aku tidak akan mengeluh. Kalina terkikik saat dia berkata, ini adalah kedua kalinya dalam hidupku kamu menepuk kepalaku. Apakah kamu masih ingat yang pertama kali? Roan mengangguk, menjawab, itu selama perang di negara Jialin. Aku masih bisa mengingatnya dengan jelas. Kalina tersenyum, puas. Setelah itu, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya menikmati sentuhan satu sama lain untuk sementara waktu. Seperti yang diketahui semua orang, kelompok Ryan kemudian melelang semua senjata Ryan. Setelah itu, mereka ditangkap oleh Firmel dan dibawa kembali ke negaranya. Saat itu, Roan memainkan peran yang lebih tua untuk mengelabui Firmel dan Kled, putranya. Sedikit yang Ryan dan yang lainnya tahu bahwa ketika Roan berakting, dia berbaring dengan Kalina, keduanya telanjang. Untungnya, karena dia tidak perlu bergerak dan mendapat bantuan Sister Orb, semuanya berjalan lancar tanpa ada yang memperhatikan apa yang sedang terjadi. Yah, Sister Orb melakukannya, tetapi dia tetap diam. Akhirnya, semua orang kembali ke bengkel yang disewa Frandin. Dan sekarang,
Kelompok Ryan mendengar keseluruhan cerita dari Sister Orb sementara Rowan duduk di depan mereka. Sayang sekali saya tidak punya popcorn saat ini. Baiklah, lagi pula aku tidak akan bisa memakannya. Namun demikian, adikmu di sini sangat terkesan. Dia bangga telah membesarkan seorang pria yang kuat yang dapat memuaskan seorang wanita sejauh itu. Kerja bagus, Rowan. Mulut Rowan berkedut sebagai jawaban saat dia bertanya. Apakah kamu perlu membahas detail yang begitu bagus? Tapi tentu saja, saat itu, ketika Ryan dan Kia berbulan madu, bukankah aku juga memberitahumu semuanya? Wajar jika aku memberitahunya juga. Ryan mengangguk dengan senyum cerah. Tepat, kerja bagus, Suster Orb. Agis kemudian memandang Rowan seolah-olah dia melihat hantu, berkata. Astaga, aku bahkan bertanya-tanya apakah kamu punya masalah di sana. Maksudku, Kalina adalah wanita cantik. Aku terkejut kamu bisa menahan diri selama ini. Dia pasti membangunkan naga setelah itu. Aku, sangat sulit hanya dari mendengar cerita lengkapnya. Ryan dan Frandin mengangguk penuh semangat saat mereka secara bersamaan menjawab. Kami tahu, kan, Rowan harus menahan diri untuk tidak memotong kepala orang ini. Sulit. Begitukah caramu berbicara tentang wanita orang lain? Ryan tertawa terbahak-bahak ketika dia bertanya. Hahaha, jadi, sekarang kamu mengakui bahwa dia wanita, kamu, ya. Ayah bangga padamu, nak. Rowan akhirnya kehilangan kesabaran. Cukup, aku tidak ingin membicarakannya lagi. Agis dan Frandin juga tersenyum setelah itu. Terlalu jarang melihat Rowan seperti ini. Siapa yang tahu kapan itu akan terjadi lagi? Namun, saat itulah Sister Orb bertanya. Ngomong-ngomong, kamu membiarkan barang-barangmu masuk ke dalam dirinya berkali-kali selama itu. Bagaimana jika dia? Dalam waktu kurang dari sekejap, ekspresi Rowan membeku. Memang, itu mungkin, kan? Bab 650 pertanyaan. Kembali beberapa menit yang lalu sebelum Sister Orb memberitahu kelompok Ryan tentang apa yang terjadi antara Rowan dan Kalina. Di kamar anak perempuan, Malaka dan Kia ingin bertanya kepada Kalina tentang detail dari apa yang terjadi. Namun, Kalina bersikeras bahwa dia harus mandi dulu. Tentu saja, Malaka dan Kia bersikeras. Apa? Kenapa kamu meninggalkan kami dalam ketegangan? Tidak bisakah itu menunggu? Kalina segera berteriak dengan ekspresi tergesa-gesa. Tidak bisa. Dia tidak bisa disalahkan, meskipun. Bagaimanapun, dia telah berbaring di samping Rowan sampai beberapa menit yang lalu. Sekarang setelah dia berdiri, zat putih tertentu mulai mengalir keluar dari tempat istimewanya, banyak pada saat itu. Itu seperti Rowan menjadi seperti itu. Dia, sangat teliti dengan tindakannya. Tanpa pilihan lain, mereka harus menunggu Kalina selesai mandi sebelum akhirnya menanyakan apa yang terjadi. Dan dengan itu, mereka mendengar semuanya. Ekspresi Malaka dan Kalina sama merahnya dengan Kalina. Mereka jelas memperhatikan berapa lama Kalina menghabiskan waktunya di sana di kamar bersama Rowan. Namun, itu Rowan yang mereka bicarakan, kan? Yang mereka pikirkan hanyalah bahwa Kalina terus berusaha mendapatkan perhatian Rowan selama ini dan pada akhirnya akan gagal. Mereka tidak percaya ketika mereka mendengar bahwa Kalina dan Rowan akhirnya berhubungan, yang berlangsung selama beberapa jam. Tidak heran Kalina terlihat sangat kuyuh ketika dia keluar. Dan, yah, mereka bisa membayangkan kenapa dia tidak sabar untuk mandi. Wow, Malaka tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Kamu benar-benar melakukannya. Kamu benar-benar gila. Astaga, apakah itu berarti aku satu-satunya perawan di grup kita sekarang? Kalina menundukkan kepalanya karena malu sementara mulut Kia berkedut sebagai tanggapan. Kia masih perawan tapi tidak bisa mengungkitnya. Seberapa menyebalkan itu? Apa yang kamu katakan? Ini adalah momen penting bagi kami para wanita, oke. Jangan bicara seolah-olah kamu harus pergi keluar dan berhubungan dengan pria pertama yang kamu lihat. Malaka mengangguk saat dia menjawab. Tentu saja, saya mungkin seperti ini, tetapi saya juga menganggapnya sebagai sesuatu yang penting. Lagi pula, mengapa kita membicarakan saya? Kita semua tahu betul bahwa saya tidak memiliki orang yang berpura-pura. Yah, Anda tahu, tidak ada yang ingin memiliki hubungan dengan saya untuk memulai. Kalina dan Kia mengangguk penuh semangat saat mereka secara bersamaan menjawab. Itu benar. Malaka hanya bisa berpikir tidak lama setelah tanggapan mereka. Hei, bukankah seharusnya kamu menghiburku?
Padahal, dia dengan cepat mengesampingkan pikiran itu dan menoleh ke Kalina saat dia bertanya. Lagi pula, Kalina, ceritakan lebih banyak tentang sensasinya. Aku ingin tahu. Kia selalu menolak memberitahuku bagaimana hubungannya dengan Rean. Kamu adalah sahabatku. Kamu tidak akan membuatku tetap dalam kegelapan, kan? Ini, bagaimana bisa Kia membicarakan sesuatu yang tidak terjadi? Itu sebabnya dia selalu menolak. Kalina kemudian berpikir bagaimana Malaka selalu menceritakan segalanya, jadi dia merasa bertentangan untuk berbagi pengalamannya di tempat terbuka seperti itu. Meskipun, pada akhirnya, dia kalah dari desakan Malaka dan memberitahu kedua gadis itu semuanya secara rinci. Tentu saja, ada bagian di mana hanya ketika mereka melewati pengalaman yang sama mereka akan mengerti. Pada saat Kalina selesai mengingat adegan itu, Malaka dan Kia sedang melihat ke bawah ke lantai saat uap keluar dari kepala mereka yang panas. Kalina kemudian menatap Kia dengan ekspresi bingung dan masih merah, bertanya. Aku bisa mengerti kenapa Malaka seperti itu, tapi kenapa kamu bertingkah seperti itu? Bukannya kamu tidak tahu bagaimana kelanjutannya karena kamu memiliki lebih banyak pengalaman dengan itu, kan? Malaka segera mengangkat kepalanya dan menatap Kia. Adapun Kia, dia membuang muka, berusaha menghindari tatapan kedua gadis itu. Sedikit demi sedikit, tekanan Malaka dan Kalina meningkat. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan, terutama karena Kia selalu menolak berkomentar tentang hal itu. Akhirnya, Kia tidak bisa menahan diri lagi dan menyerah pada tekanan. Baiklah, baiklah, kami belum melakukannya, oke. Kami belum pernah berhubungan sebelumnya, bahkan tidak sekalipun. Itu semua lelucon, FARCE. Kalina dan Malaka terkejut, salah satu dari mereka bertanya sebagai tanggapan. Dan kamu terus berpura-pura bahwa itu terjadi sampai sekarang. Kia mengangguk, malu. Aku tidak ingin mengambil risiko kehilangan Rean untuk orang lain, oke. Jadi, aku tidak pernah mencoba untuk menjernihkan semuanya. Selama yang lain mengira kami memiliki hubungan yang nyata, tidak ada gadis lain yang memiliki ide lucu terhadap Reanku. Itu semua. Kia kemudian melanjutkan untuk menjelaskan mengapa dia dan Rean menikah. Itu adalah cara untuk menggabungkan kedua belah pihak melalui hubungan politik antara keluarga Kekaisaran Sasamil dan Sekte Dalamu. Sejak saat itu, Kia berusaha mendapatkan Rean untuk dirinya sendiri dalam arti kata yang sebenarnya. Sayangnya, karena masa lalu si kembar, Rean selalu menahan diri untuk tidak menyentuhnya. Hanya setelah planet Sunkan meledak, dia mengerti mengapa Rean tidak menginginkan hubungan. Aku mengerti, jadi itu sebabnya. Malaka dan Kalina mau tidak mau merasa sedikit sedih untuk Kia. Lagi pula, dia sudah berusaha begitu lama. Sampai sekarang, Rean belum menyerah pada tindakannya. Namun, saat itulah Malaka teringat sesuatu. Tunggu, beberapa saat yang lalu, Rean meraihmu dan menciummu. Jika tidak perlu berpura-pura lagi, mengapa dia melakukan itu? Kia kemudian menjadi malu juga saat dia menjawab. Faktanya adalah aku butuh waktu selama ini untuk mengatasi kesedihanku dari apa yang terjadi di Sunkan Planet dan keluargaku. Rean juga menyadarinya, jadi dia tidak pernah mencoba memaksakan apapun. Hari ini, setelah melihat Kalina berusaha sekuat tenaga demi cintanya, aku menyadari betapa bodohnya aku bertindak. Pertama-tama, Rean dan Roan terkait dengan apa yang terjadi, tetapi mereka jelas tidak melakukannya dengan sengaja. Karena itu, aku memutuskan untuk menyerang sekali lagi. Kia kemudian mengingat adegan itu sambil terus berbicara. Namun, seperti yang kamu katakan, Malaka, kami sudah tahu segalanya, jadi jika kami bersikeras, itu karena kami menerima konsekuensi masa depan. Bukannya Rean tidak menyukaiku, tetapi dia tidak yakin apakah aku membencinya atas apa yang terjadi sebagai gantinya. Beberapa saat yang lalu, ketika dia menciumku, itu karena aku mengambil langkah pertama dan mengatakan kepadanya bahwa aku masih menginginkannya. Jadi, dia melepaskan kekhawatirannya dan menerimaku sebagai ya, kita sudah menikah, jadi hubungan palsu itu berubah menjadi kenyataan. Hanya saja kita belum memiliki, kau tahu. Malaka jelas mengerti apa yang dia maksud. Jadi, Kalina adalah orang pertama yang kehilangan keperawanannya, ya. Kalina tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ini bukan gelar yang dia rasa senang untuk dipegang. Jangan membicarakannya lagi, oke. Malaka mengangguk sebelum menatap Kia, bertanya. Tapi, kau ingin melakukannya dengan Rean, kan? Kia terdiam dengan keterus-terangan Malaka.
Gadis ini benar-benar tidak menahan kata-katanya. Tiba-tiba, pintu kamar dibuka dengan tendangan, yang langsung menarik perhatian gadis itu. Ryan kemudian melangkah masuk dengan ekspresi gelap, mendorong salah satu dari mereka untuk bertanya. Apa yang terjadi? Serangan musuh. Gadis-gadis itu dengan cepat bangkit, siap bertempur jika perlu. Namun, Ryan mengabaikan Malaka dan Kalina sebelum meraih tangan Kia saat dia berkata. Ayo, sekarang waktunya. Ekspresi Kia menunjukkan kebingungan saat dia bertanya. Waktu untuk apa? Ryan kemudian menatapnya dengan ekspresi marah saat dia menjawab. Apakah kamu pikir aku bisa menerima balok es seperti Rowan yang kehilangan keperawanannya sementara pria yang baik, aku, masih mendambakan tubuh istrinya? Aku tidak bisa menerima itu. Ayo pergi. Saatnya membuat bayi. Ekspresi semua gadis menjadi merah cerah sekali lagi. Namun, sebelum Kia bisa mengatakan apa-apa, Ryan mengaktifkan enhancement skill-nya sebelum menghilang dari ruangan. Pada saat yang sama, suara Sister Orb bergema di kepala semua orang. Oh, sepertinya aku perlu memasang penghalang kedap suara lainnya. Baiklah, jadilah itu. Ryan membanting pintu kamar lain hingga tertutup, memastikan tidak ada yang bisa melewatinya. Kalina dan Malaka kemudian dengan cepat keluar dari kamar mereka dan melihat ke pintu yang dilalui Ryan dan Kia. Apakah dia akan baik-baik saja? Malaka mengangkat bahunya saat dia menjawab. Yah, dia menerimanya, bukan? Dia juga tidak punya alasan untuk berpura-pura bahwa dia tidak bisa melihat emosinya. Itu dikatakan, membiarkan pasangan menikah melakukan hal-hal pasangan yang sudah menikah, kurasa. Kalina mengangguk tetapi masih merasa panas setelah semua yang terjadi. Setelah itu, Rowan dan yang lainnya keluar dari ruangan saat mereka juga melihat ke ruangan tempat Ryan dan Kia masuk. Apakah mereka melakukan apa yang saya pikir mereka lakukan? Rowan, yang tidak pernah peduli tentang hal-hal seperti itu sebelumnya, mengangguk ketika dia menjawab. Apakah kamu bodoh? Jika bukan itu, lalu apa? Rowan kemudian menatap Kalina dengan ekspresi sedingin esnya. Benar saja, dia tidak akan tiba-tiba berubah hanya karena apa yang terjadi. Kalina, tentu saja, tahu apa yang tersembunyi di balik wajah poker itu, jadi dia tidak keberatan. Dia kemudian tersenyum sebelum bertanya. Ada apa? Sudah merindukanku. Rowan semakin dekat ke Kalina ketika tiba-tiba, dia berjongkok di depannya dan melihat perutnya. Ada apa? Apa ada yang salah? Ekspresi gelap Rowan meningkat saat dia menatapnya. Kapan menstruasi terakhirmu? Kalina hampir muntah darah setelah mendengar itu. Apakah itu sesuatu yang harus ditanyakan di depan semua orang? Bagaimanapun, itu adalah Rowan yang sedang kita bicarakan. Itu sekitar 13 hari yang lalu. Rowan mengangguk dan mengajukan pertanyaan lain. Berapa hari menstruasimu? Kalina sudah merasa ingin menangis. Apakah ada alasan untuk membicarakan hal itu? Intinya adalah bahwa Kalina tahu sedikit tentang hari-hari subur dan hal-hal seperti itu. Lagi pula, planet terakhir dan yang satu ini masih jauh dari planet seperti bumi. Membicarakan masalah seperti itu adalah hal yang sangat langka dan agak tabu antara pria dan wanita. Last but not least, Kalina dipisahkan dari ibunya sangat awal karena peristiwa abis mendalam. Sederhananya, dia tidak tahu seperti apa hari-hari suburnya nanti. Rowan, di sisi lain, jelas tahu betul. Apakah aku perlu menjawabnya? Rowan mengangguk dengan ekspresi serius, mendorong Kalina untuk menjawab dengan malu-malu. Sekitar 28 hingga 29 hari. Rowan menyipitkan matanya lebih jauh. Kalina tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi dan bertanya pada Rowan. Mengapa kamu menanyakan itu? Apakah itu hal yang buruk? Rowan kemudian bangkit dan mulai menjelaskan. Untuk manusia wanita dengan siklus menstruasi 28 hari atau lebih, waktu paling subur mereka adalah 12 dan 14 hari sebelum yang berikutnya. Bisa dikatakan, Anda berada di tengah-tengahnya. Kalina tercengang. Apakah itu berarti aku sekarang? Rowan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa Anda pasti akan. Juga, hari-hari itu bukan aturan besi karena seorang wanita bisa di luar itu. Namun demikian, sejauh kemungkinannya, kami benar-benar memilih hari terburuk, mungkin untuk melakukan hubungan ual. Kalina dan semua orang terkejut. Mereka tidak tahu tentang informasi spesifik ini. Namun, Rowan tidak berhenti.
Bagian terburuknya adalah aku tidak menahan sama sekali. Ku di dalam rahimmu berkali-kali sampai aku kehilangan hitungan. Kalina hampir mati karena malu setelah itu. Sungguh mengesankan bagaimana Roan tidak peduli membicarakan topik seperti itu di depan orang lain. Dia bahkan tidak berkedip. Bab 651 Raja yang tak tahu malu. Roan kemudian menunjukkan ekspresi serius padanya sebelum berkata, "Aku akan langsung. Ini bukan waktu yang tepat untuk punya anak, dan waktu itu tidak akan datang dalam waktu dekat. Meski begitu, aku sekarang akan mengirim elemen gelapku ke dalam untuk menghentikan prosesnya." Kalina terkejut ketika dia mundur beberapa langkah, bertanya, "Apakah kamu mengatakan bahwa kamu akan membunuh anak kita?" Frandin, Agis, dan Malaka memandang Roan setelah itu, memikirkan hal yang sama. Apakah dia benar-benar dingin? Roan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, "Jangan khawatir, saat ini, kamu belum dibuahi." Tentu saja, itu membingungkan semua orang. Tapi, bukankah kamu baru saja mengatakan? Roan memotong Kalina di tengah pertanyaannya saat dia menjelaskan. "Yang saya katakan adalah bahwa ini adalah masa paling subur Anda, bukan berarti Anda akan langsung. Kalian tidak tahu itu karena Anda tidak pernah hidup dalam masyarakat modern. Bagaimanapun, itu tidak masalah saat ini. Apa yang perlu Anda ketahui adalah, telur, Anda harus bertemu dengan saya terlebih dahulu, kemudian harus memecahkan penghalang sel telur agar bisa dibuahi. Proses ini memakan waktu sekitar 24 jam. Sebelum itu terjadi, tidak ada yang namanya seorang anak." Roan kemudian melanjutkan, "Apa yang akan saya lakukan hanyalah membunuh saya, bukan seorang anak karena seorang anak tidak benar-benar ada saat ini. Belum lagi bahkan jika saya tidak melakukannya, ada kemungkinan besar itu akan terjadi, tetap bekerja karena itu semua didasarkan pada probabilitas." Kalina menghela nafas lega saat dia segera bertanya, "Jadi kamu mencegahnya terjadi dan tidak benar-benar membunuh kehidupan baru, kan?" Roan mengangguk saat dia menjawab, "Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya kepada Rean tentang hal itu. Dia juga hidup di masyarakat modern sebelumnya, jadi dia tahu itu sama sepertiku." Kalina mengangguk, membiarkan Roan melakukan apa yang dia inginkan. Lagi pula, dia bukan idiot. Itu jelas saat yang mengerikan untuk memulai sebuah keluarga. Roan kemudian menyentuh perut Kalina saat rambutnya berubah menjadi campuran putih dan hitam. Bagaimanapun, dia harus menggunakan elemen cahaya Rean untuk melindungi organ Kalina. Dia tidak sebaik Rean dalam hal itu, tetapi dia perlahan-lahan bisa bekerja dalam proses ini. Namun, saat itulah dia menerima pesan jiwa dari Rean. "Hai, saya tidak mengganggu Anda ketika Anda bersenang-senang beberapa jam yang lalu. Bisakah Anda tidak menyela saya?" Mulut Roan berkedut saat dia buru-buru menjawab, "Mengapa saya peduli tentang Anda berhubungan? Jika saya menggunakan elemen cahaya Anda, itu karena saya membutuhkannya, bodoh. Fokus saja pada gadismu di sana dan tinggalkan aku sendiri. Saya akan menghentikannya setelah saya selesai di sisi saya." "Bagus. Tapi lain kali, peringatkan aku sebelumnya." Sense spiritual Roan segera memasuki tubuh Kalina dan fokus padanya sendiri di dalam rahimnya. Segera setelah itu, dia menutupi organnya di elemen cahaya sebelum menggunakan elemen gelapnya untuk menyerang. Benar saja, prosesnya lambat tapi tepat. Dia benar-benar membunuh setiap di dalam, memastikan untuk memeriksa seluruh tingkat kedua jalur. Saat dia melakukan itu, Frandin, Agis, Malaka, dan Kalina mengambil kesempatan untuk bertanya lebih banyak tentang kata-katanya sebelumnya. "Bisakah Anda memberitahu kami lebih banyak tentangnya? Kami bahkan tidak tahu bahwa wanita memiliki telur. Kenapa tidak ada seorang pun di sisi semesta ini yang melihat telur yang Anda bicarakan ini?" Roan tidak keberatan saat dia menjawab. "Jelas, sel telur wanita berukuran sekitar 100 mikrometer. Dan itu mengingat sel telur wanita, atau ovum dalam istilah yang lebih sederhana, adalah salah satu sel terbesar di tubuh." Mikrometer. Seberapa besar mikrometer itu? Roan memandang mereka dan menghela nafas setelah itu. Dia kemudian menggambar di tanah garis kecil yang hanya berukuran 1 sentimeter. Dia juga menggunakan energi spiritualnya untuk menandai 10 bagian yang sama dari sentimeter yang sama. Setelah itu, dia memberikan penjelasan singkat. "Bisakah Anda melihat 10 bagian itu?" Semua orang mengangguk ketika mereka menunggu Roan melanjutkan.
Panjang total dari ke-10 bagian ini adalah 1 cm. Jika hanya satu dari bagian ini, itu disebut milimeter. Kecil, kan? Nah, sel telur hanya 1/10 dari ukuran itu. Itu sel telur wanita. Itu benar-benar besar ketika Anda membandingkannya dengan sel normal seperti sel darah merah. Setelah itu, Kalina dan yang lainnya mulai mengajukan lebih banyak pertanyaan, yang dijelaskan Roan sedikit demi sedikit sambil terus memanipulasi elemen-elemen di dalam rahim Kalina. Mereka mulai memahami apa itu sel dan bahwa itu jauh dari hal terkecil yang pernah ada. Seperti yang bisa dibayangkan, mereka sangat sulit mempercayai kata-kata Roan. Roan tidak terkejut karena sangat sedikit ras di sisi lain semesta yang mengetahuinya. Namun demikian, Roan percaya bahwa pasti akan ada ras di sisi semesta ini yang mengetahuinya juga. Hanya saja mereka telah berada di dalam planet, abad pertengahan, sampai sekarang. Atom, untuk berpikir bahwa segala sesuatu di semesta terbuat dari hal-hal ini, bahkan diri kita sendiri. Akhirnya, Roan menyelesaikan pekerjaannya sebelum bangun lagi seperti yang dia katakan. Baiklah, kamu bisa bertanya lebih lanjut kepada Ryan nanti. Untuk saat ini, luangkan waktumu dan proses informasi ini. Lagi pula, aku tidak berharap kamu langsung mengerti skala bagaimana segala sesuatunya bekerja. Manusia kembali ke planet Ryan, di sisi lain, hanya akan mempelajarinya secara bertahap dalam perjalanan tahun akademik. Pahami saja bahwa saya tidak berbohong. Ini benar-benar cara kerjanya. Yah, bukan berarti itu akan membuat terlalu banyak perbedaan bagi Anda saat ini. Kalina kemudian melihat perutnya dengan ekspresi sedih saat dia bergumam. Meskipun aku tahu kita tidak mencapai titik menciptakan kehidupan baru, itu masih terasa salah. Roan tidak membantahnya saat dia menjawab. Terserah bagaimana Anda melihat dunia. Saat ini, saya hanya melihatnya sebagai tindakan yang benar karena situasi kita saat ini. Malaka tersenyum sebelum bertanya. Jadi maksudmu jika kita berada dalam posisi aman, kamu tidak akan campur tangan, iya? Kalina dan yang lainnya segera menatap Roan. Memang, kata-katanya benar-benar menyiratkan bahwa dia sebenarnya menginginkan seorang anak juga. Roan menyipitkan matanya sebagai jawaban saat dia bertanya. Sepertinya kalian semua cukup bebas saat ini, iya. Benar saja, semua orang bubar seperti angin ketika mereka mendengar kata-kata Roan. Roan mendengus setelah itu sebelum kembali ke ruang formasi pengumpulan energi spiritual untuk mengerjakan tanda jiwanya. Ryan, tidak ingin kalah dari Roan, menghabiskan beberapa jam bergaul dengan Kia. Dia terus menggunakan elemen cahayanya untuk menghilangkan kelelahannya. Karena itu, dia benar-benar tidak menahan diri sama sekali, banyak campuran keputusasaan dan kebahagiaan Kia. Ketika mereka akhirnya keluar, Kia bahkan lebih buruk daripada Kalina. Tentu saja, dia memahami prinsip yang sama dengan Roan, jadi dia juga memastikan Kia tidak akan. Saat Kia tetap di belakang dan beristirahat, dua gadis lainnya masuk ke dalam ruangan untuk berbicara dengannya. Dalam kasus Ryan, dia memiliki elemen cahaya, jadi dia langsung kembali bekerja. Pada akhirnya, dia hanya berhenti karena Kia tidak bisa menahan lebih lama lagi, dan karena elemen cahayanya tidak bisa benar-benar mengisi kembali amunisinya. Meskipun dia memiliki elemen cahaya, itu tidak akan pernah bisa memperbaiki masalah yang akhirnya menjadi kering. Frandin dan Agis kemudian datang ke bengkel untuk membantunya. Tentu saja, mereka memandangnya seolah-olah mereka mengharapkan sesuatu. Apa? Agis melingkarkan lengannya di bahu Ryan sebelum bertanya. Hei, Roan memberitahu kami segalanya. Bukankah sudah waktunya bagimu untuk berbagi pengalaman juga? Itulah yang harus dilakukan saudara. Ryan menyipitkan matanya saat dia menatap Agis saat dia bertanya. Sejak kapan kita menjadi saudara? Sejauh yang saya ingat, kami memiliki permusuhan satu sama lain sebelum datang ke planet ini. Agis tertawa, tidak peduli sama sekali. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu semua air di bawah jembatan. Yang penting adalah masa depan. Jadi, apakah kamu akan membuka mulut dan berbicara? Frandin mau tidak mau mengikuti contoh Agis sambil melanjutkan. Tepat sekali, saudaraku. Kami Zasvin berkerabat dengan manusia, jadi aku juga sangat penasaran untuk mendengar apa yang berbeda selama waktu bersenang-senangmu. Kamu tidak mungkin meninggalkan saudara-saudaramu dalam kegelapan, kan? Mulut Ryan berkedut sebagai jawaban. Frandin juga tidak pernah bertingkah sedekat itu sebelumnya.
Bukankah kalian berdua terlalu tidak tahu malu? Agis mengangkat bahunya saat dia melihat ke atas. Tidak ada apa-apa di sana, tapi dia tetap berbicara. Hei, Sister Orb, kamu pasti melihat semuanya, kan? Tidakkah kamu setuju bahwa saudara kita di sini harus lebih terbuka tentang apa yang terjadi? Benar saja, suara Sister Orb bergema di benak Frandin, Agis, dan Ryan tidak lama setelah itu. Hahaha, kenapa kamu tiba-tiba menjadi begitu menyenangkan, Agis? Yah, itu tidak masalah. Saya juga mendukung berbagi pengalaman. Jangan khawatir, jika Ryan tidak melakukan itu, aku akan melakukannya. Saya akan membuatnya lebih baik dengan langsung membagikan gambar yang saya rekam ke dalam pikiran Anda. Ryan merasa ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Bagaimana kamu bisa merekam momen pribadi seseorang seperti itu? Sister Orb tidak tertipu oleh kebenaran, Ryan. Oh, apakah kamu memberitahuku bahwa kamu tidak tertarik melihat bagaimana Rowan bertindak? Lagi pula, bagaimana Anda bisa membandingkan kinerja Anda dengannya? Hati Ryan melompat sedikit setelah mendengar itu karena ekspresinya langsung berubah. Ahem, berbagi pengalaman baik untuk meningkatkan tindakan setiap orang. Tentu saja, sebagai orang yang datang dari dunia modern, saya tahu itu dengan baik. Bagaimana saya tidak bisa berbagi pengetahuan dengan saudara-saudara saya yang tercinta? Agis dan Frandin langsung terdiam saat mereka berpikir secara bersamaan. Bukankah kita seharusnya menjadi orang yang tidak tahu malu di sini? Maaf, saudara, tapi Anda pasti menerima kue itu karena menjadi raja yang tak tahu malu. Bab 652 Ayo pergi ke sana. Jika seseorang tidak mempertimbangkan 3 idiot, semuanya berjalan lancar sejak saat itu dan seterusnya. Ryan mulai menggunakan material level puncak bumi yang masih dia miliki di alam dimensi permata jiwa untuk membuat lebih banyak senjata. Senjata cepat terjual, jadi dia memprioritaskannya. Tentu saja, selain itu, Ryan juga menyelesaikan merakit peralatan pengumpulan elemen cahaya pertamanya seminggu kemudian. Seperti yang disebutkan di masa lalu, dia ingin Agis mencoba dan menggunakannya dengan skill bending rasa cahaya dan spiritualnya sendiri. Baiklah, Agis, aku membuat gelang yang bisa menggunakan elemen cahaya selama kamu memasukkan energi spiritual ke dalamnya. Itu tidak bisa dibandingkan dengan jumlah yang bisa aku dan Rowan kumpulkan, tapi itu seharusnya cukup untuk ujian. Agis mengangguk lalu bertanya pada Ryan. Jadi, bagaimana sense spiritual dan skill light bendingmu bekerja? Ryan tersenyum cerah setelah mendengar pertanyaan itu sambil meletakkan tangannya di bahu Agis. Untuk beberapa alasan, Agis merasakan hawa dingin di punggungnya. Bagus sekali kamu bertanya. Ikutlah denganku, sudah waktunya bagimu untuk memulai studimu. Tanpa pengetahuan tentang apa cahaya sebenarnya, tidak mungkin bagimu untuk memanipulasinya. Ryan kemudian menatap Frandin juga, berkata, kamu akan ikut juga. Lagi pula, kamu memiliki afinitas elemen petir, yang juga merupakan tipe energi yang. Setelah kamu mendapatkan teknik budidaya petir yang memungkinkan kamu menggunakan yang energi, kamu akan dapat melakukannya juga. Frandin tersenyum pahit sebagai tanggapan sebelum mengikuti Ryan bersama Agis. Selama beberapa hari berikutnya, Ryan harus secara konsisten mengukir di kepala mereka apa sebenarnya energi itu, fakta bahwa cahaya juga merupakan sumber energi, dan terbuat dari foton. Tentu saja, itu baru permulaan. Dia juga harus memberikan konsepnya sendiri bahwa spiritual sense memiliki life force. Benda mati tidak bisa menggunakan spiritual sense, yang merupakan trik untuk bagian spiritual sense bending. Kia, yang telah menggunakan formasi listrik dengan Ryan untuk waktu yang lama, bergabung dengan kelasnya atas kemauannya sendiri. Kemudian lagi, itu adalah pertama kalinya Ryan membahas detail yang lebih baik. Dia secara khusus mengajarinya bagaimana listrik bekerja dan bagaimana dia menerapkan penggunaannya dengan energi spiritual. Kia tidak bisa tidak merasakan sakit kepala ketika dia mulai mempelajari apa itu atom, dan terutama apa itu elektron. Tentu saja, Ryan bukanlah seorang ilmuwan yang tahu segalanya. Pengetahuannya adalah karena repositori formasi listrik di alam dimensi permata jiwa. Semuanya dijelaskan di sana dengan sempurna. Namun demikian, Ryan dapat memahaminya dengan mudah karena asal-usulnya. Untuk Kia, Frandin, dan Agis, mereka mungkin ingin memiliki beberapa pertempuran hidup dan mati sebagai gantinya. Adapun Malaka dan Kalina, mereka menjaga diri sejauh mungkin dari Ryan. Kalau tidak,
mereka akan terseret ke dalam semua itu, terutama Malaka, yang benci belajar karena ketiganya berada di suku Varen. Untungnya, Ryan tidak perlu mengajari Agis seluruh kurikulum akademik, hanya bagian-bagian yang penting tentang light and spiritual sense bending-nya. Akhirnya, setelah 1,5 minggu, Ryan menganggap bahwa Agis telah memperoleh pemahaman dasar tentang apa yang dia butuhkan. Baiklah, ini sudah cukup. Kenakan gelangmu dan coba tekuk cahaya terlebih dahulu. Gunakan energi spiritualmu untuk mengisi daya gelang dan energi yangmu untuk mengendalikannya. Cahaya terdiri dari foton. Meskipun kamu tidak dapat benar-benar melihat seperti apa foton itu pasti ada. Karena itu matamu bekerja. Elemen cahaya jelas bisa digunakan untuk mengendalikannya. Agis mengangguk sebelum menarik napas dalam-dalam. Segera setelah itu, dia menuangkan energi spiritualnya ke gelang Ryan, yang segera mulai mengumpulkan elemen cahaya dari sekitarnya. Setelah itu, Agis mengaktifkan teknik kultivasi api dan menggunakan energi yang untuk mengontrol elemen cahaya. Ryan melihat itu dan mengangguk, puas. Paling tidak, Agis mengerti bagaimana menggunakan elemen cahaya dengan energi yang miliknya. Dia benar-benar hidup sesuai dengan bakat warna merahnya. Tiba-tiba, tubuh Agis mulai kabur, seperti Fata Morgana. Namun, beberapa detik kemudian, itu kembali normal saat Agis terengah-engah. Astaga, benda ini sangat sulit. Ryan tertawa terbahak-bahak, sudah berharap sebanyak ini. Hahaha, tentu saja, itu sulit. Namun, saya terkesan bahwa Anda dapat mengontrol sebagian selama pertama kali Anda. Tidak diragukan lagi Anda menyia-nyiakan lebih dari 90% dari elemen cahaya yang dikumpulkan oleh gelang Anda, tapi itu adalah sesuatu yang Anda lakukan, perlu berlatih sendiri. Ryan kemudian memperhatikan ekspresi berpikir Agis dan bertanya. Sepertinya kamu akhirnya percaya hal-hal yang aku ajarkan padamu, ya. Agis terkejut sebelum menggaruk kepalanya karena malu. Benar saja, meskipun Ryan mencoba menjelaskannya sedetail mungkin, kata-katanya terlalu sulit dipercaya untuk seseorang dari dunia kultivasi. Hanya setelah Agis mengendalikan elemen cahaya, seperti yang diminta Ryan, dia akhirnya mengerti bahwa semuanya nyata. Maaf, itu terlalu, bagaimana aku menyebutnya, mistis. Tapi sekarang, aku mengerti. Ryan tidak mempermasalahkannya. Ngomong-ngomong, karena kamu sudah melakukannya, kamu mungkin juga mencoba teknik pembengkokan rasa spiritual. Ingat, perasaan spiritual hanya bisa digunakan oleh makhluk hidup. Bisa dikatakan, mereka semua memiliki kekuatan hidup. Tanpa kekuatan hidup, tidak ada rasa rohani. Pikirkan tentang sense spiritual sebagai angin, dan orang yang menggunakannya sebagai sumber angin itu. Tugas Anda adalah membuat penghalang halus yang akan membelokkan sense spiritual ke samping tanpa mengganggunya. Seperti yang saya sebutkan, semakin dekat Anda dengan sumber itu, semakin kuat anginnya. Secara alami, menjadi lebih sulit untuk membengkokkan sense spiritual. Sebaliknya, Anda akan merasakan efek sebaliknya dari ketika seseorang dengan kultivasi yang lebih tinggi memindai Anda. Alih-alih tidak menyadarinya karena kultivasi Anda jauh lebih rendah, dia spiritual sense malah akan bersinar seperti matahari untukmu. Tentu saja, itu juga berarti bahwa dia bisa menembus spiritual sense bending barrier dengan lebih mudah. Agis mengangguk sebelum mulai mencobanya. Namun kali ini, Agis gagal berkali-kali. Tidak ada yang membantunya. Bagaimanapun, sense spiritual benar-benar berbeda dari cahaya sederhana. Namun, Ryan tidak terburu-buru. Agis sudah tahu semua yang harus dia perbaiki. Ryan kemudian meninggalkan Agis sendirian sebelum kembali ke bengkel. Lagi pula, dia ingin menyelesaikan penempaan setidaknya 7 atau 8 senjata pada saat pelelangan bulanan berikutnya dimulai. Agis membutuhkan total 2 minggu untuk hampir tidak berhasil dalam pembengkokan sense spiritual pertamanya. Tentu saja, penguasaan keterampilannya sendiri berada pada tingkat yang sangat rendah sehingga bahkan sense spiritual Frandin, yang cukup lemah karena kultivasinya, dapat menembus penghalangnya. Namun, dengan satu kesuksesan itu, Agis akhirnya memahami prinsip di baliknya. Ryan senang sekaligus penasaran. Agis memiliki bakat yang sangat tinggi dan dapat memahami berbagai hal dengan sangat cepat. Jika dia sudah membutuhkan waktu selama ini untuk mencapai level paling dasar, dia bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan orang lain. Yah, Frandin jauh dari berbakat seperti Agis, jadi aku akan mendapatkan ide begitu dia menemukan teknik budidaya yang energi. Tiba-tiba,
Rowan memasuki bengkel Ryan dan melihat orang-orang yang membantunya membuat senjata. Kalina dan yang lainnya jelas memandangnya ketika salah satu dari mereka bertanya. Apa itu? Rowan kemudian menunjuk Kalina terlebih dahulu sebelum berkata. Ayo, kita punya pekerjaan yang harus dilakukan. Ekspresi Kalina menjadi merah padam saat imajinasinya terus berlanjut. Namun, setelah aku selesai denganmu, kirimkan aku Kia. Malaka yang berikutnya. Setelah dia, Agis dan Frandin yang terakhir. Ryan tertawa ketika dia mengerti apa yang dibicarakan Rowan. Jadi, kamu akhirnya selesai memahami kekuatan jiwa, iya. Yah, seseorang pasti salah paham sekarang. Kalina menatap Ryan dengan marah saat dia menjawab. Diam, kamu sama sekali tidak tahu apa yang kupikirkan. Semua orang menyeringai saat mereka menatap lurus ke arah Kalina. Hanya seorang idiot, atau Rowan, yang tidak akan mengerti apa yang terlintas di kepalanya. Berhenti membuang waktuku dan datanglah. Aku perlu merevisi kekuatan jiwamu sendiri untuk menyelesaikan jadwal latihanmu. Kalina tidak perlu mendengar itu dua kali sebelum dia pergi. Memang, dia tidak bisa menahan tekanan. Sekitar 30 menit kemudian, Kalina kembali dan menyuruh Kia pergi menemui Rowan. Begitu saja, orang-orang pergi menemui Rowan satu demi satu, hanya menyisakan Ryan tanpa itu. Jelas, itu membingungkan Kia dan yang lainnya. Akhirnya, salah satu dari mereka bertanya padanya. Ryan, apakah kamu tidak akan mengerjakan jadwal pelatihan barumu? Ryan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Tidak perlu. Rowan dan aku dapat berbagi ingatan dan perasaan kami selama kami mengizinkan mereka melewati koneksi jiwa kami. Saya hanya menyerahkan semua yang saya mengerti tentang kekuatan jiwa saya sendiri, dan dia sudah memberikan kembali kepada saya bagaimana saya harus melakukannya, mengerjakannya. Apa kau belum menyadarinya? Caraku menerapkan elemen ke dalam senjata yang aku buat dengan kekuatan jiwaku telah sedikit berubah. Kia mengangguk saat dia berkata, oh, itu sebabnya aku merasa aliran kekuatan jiwa di sekitar tanganmu tampak agak berbeda. Begitu. Omong-omong, apakah mungkin menggunakan kekuatan jiwa pada senjata juga? Ryan mengangkat bahunya saat dia menjawab. Mungkin. Lagi pula, kita melihat altar itu di tempat percobaan garis darah peringkat 5. Namun, aku masih jauh dari bisa melakukannya. Sebaliknya, aku hanya menggunakan kekuatan jiwaku untuk lebih mudah mengendalikannya. Elemen ini banyak membantu dengan penempaan dan yang lainnya. Frandin, yang tidak ada di kamar, kembali beberapa saat kemudian. Ryan, Rowan, bukankah sudah waktunya untuk kembali ke klan Asumsi? Keduanya memandangnya dan harus mengakui bahwa dia benar. Itu benar. Ayo pergi ke sana. Bab 653 dia benar-benar melakukannya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada kelompok Frandin setelah Imperial Guardians terlibat. Untuk klan Portin, mereka berpikir bahwa Fandin dan yang lainnya mungkin ditangkap meskipun mereka tidak tahu mengapa. Klan Asumsi juga diberitahu oleh penjaga kekaisaran bahwa mereka akan menyelidiki kasus Frandin. Namun, faktanya tidak ada yang tahu pasti apakah benar ada masalah dengan kelompok Frandin atau tidak. Fakta bahwa mereka tidak mendapat berita lain dari mereka juga menjadi alasan bagi mereka untuk tidak buru-buru mengambil kesimpulan. Di klan Asume, orang tua Syria mendengar tentang itu dan bersikeras bahwa dia harus meminum pil penyembuhan. Lagi pula, terlalu aneh bagi Imperial Guardian untuk terlibat. Mereka mengira dia dibodohi. Yah, dengan cara tertentu, mereka tidak salah. Namun demikian, Syria bersikeras bahwa sampai mereka memperoleh informasi konkret dari penjaga kekaisaran, menyatakan bahwa Frandin bukan yang dia katakan, dia tidak akan menerimanya. Dia meyakinkan mereka hanya dengan mengatakan bahwa dia bisa menunggu sampai pil yang mencegah racun hilang. Jika Frandin belum kembali saat itu, dia bisa meminum pil penyembuhan. Pada akhirnya, Syria terlalu tidak mau melepaskan kesempatan itu. Dia jelas khawatir bahwa semuanya mungkin penipuan. Namun, kekuatan yang ditampilkan Frandin, meskipun bakatnya lebih buruk dari 5 lawannya, adalah yang sebenarnya. Tak seorang pun, termasuk leluhur Sumeri, dapat menyangkal hal itu. Yah, kesabaran Syria terbayar pada akhirnya. Di aula pertemuan, Laun berbicara dengan beberapa tetua klan Asume ketika entah dari mana, seorang bawahan datang dengan tergesa-gesa saat dia berteriak. Kepala klan, ini Giantorio. Dia kembali. Apa? Semua orang memandang pria itu dengan cemas.
Bukankah Gian Torio sedang diselidiki oleh penjaga kekaisaran? Kenapa dia ada di sini sekarang? Apa yang terjadi? Laun jelas adalah orang dengan ekspresi terburuk. Lagi pula, dia berharap Gian Frandin tidak kembali agar putrinya dibebaskan. Ayo pergi dan temui dia. Aku ingin tahu persis apa yang dia lakukan. Jika dia tidak menjelaskan dirinya sendiri tentang insiden yang melibatkan penjaga kekaisaran, maka dia bisa bermimpi membawa putriku pergi. Bawahan itu mengeluarkan sedikit keringat sebelum melanjutkan. Bukan itu saja, Gian Torio dan manusianya juga ditemani oleh Imperial Guardian. Tidak hanya itu, Imperial Guardian tampaknya sangat menghormati Gian. Kata-kata itu jatuh seperti sambaran petir di kepala Laun. Bukankah itu berarti bahwa penjaga kekaisaran telah mengkonfirmasi identitasnya? Mereka tidak tahu apakah Gian benar-benar bagian dari tanah surgawi atau bukan. Namun, fakta bahwa penjaga kekaisaran bertindak seperti itu sangat menegaskan bahwa Gian memiliki status yang sangat tinggi. Laun, Syria, dan beberapa tetua lainnya segera tiba di aula dan melihat Frandin berjalan mendekat. Di sisinya, orang benar-benar bisa melihat Imperial Guardian. Untuk lebih spesifik, itu tidak lain adalah Kled Palif, putra Firmel. Roan tahu bahwa setelah insiden di rumah lelang, klan Portin dan Asume akan curiga terhadap mereka. Karena itu, dia perlu meyakinkan mereka tentang identitas mereka. Itu sebabnya mereka pergi menemui Firmel terlebih dahulu dan meminta Imperial Guardian untuk mengikuti mereka. Kled juga merupakan bagian dari Imperial Guardian of the Trial Grounds, jadi dia segera mengajukan diri. Frandin melihat Laun di sisi lain dan tertawa terbahak-bahak saat dia berkata, "Oh, lama tidak bertemu, senior. Saya harap saya tidak membuat Anda menunggu terlalu lama. Seperti yang Anda lihat, kami harus melalui beberapa prosedur dengan Imperial Guardians of the Trial Grounds." Kled kemudian maju ke depan saat dia melihat ke arah Laun dan yang lainnya dengan ekspresi serius, berkata, "Saya di sini hanya untuk mengonfirmasi bahwa kami telah menyelesaikan penyelidikan kami tentang Tuan Muda Gian. Karena situasi yang sulit, kami tidak dapat mengungkapkan lebih dari itu. Namun, klan Anda atau klan Portin tidak perlu khawatir, itu. Saya hanya berharap Anda akan memperlakukan Tuan Muda Gian dengan hormat." Laun tersenyum pahit sambil mengangguk, menjawab, "Tentu-tentu saja, kami memperlakukan Gian dengan sangat baik selama dia tinggal di sini, dan kami tidak berniat melakukan hal yang berbeda sekarang." Kled mengangguk sebelum melihat kembali ke Gian saat dia berkata, "Tuan Muda Gian, saya telah menyelesaikan bagian saya di sini. Saya akan memberitahu klan Portin juga sehingga tidak ada kesalahpahaman yang tersisa. Untuk beberapa alasan, para idiot itu berpikir bahwa Anda melakukan sesuatu yang salah." Frandin tertawa seolah dia tidak peduli tentang itu, berkata, "Hahaha, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jika aku berada di posisi mereka, aku akan sedikit curiga juga. Itu yang harus dilakukan klan jika mereka ingin bertahan lama. Yah, Kled, terima kasih atas bantuanmu. Sampaikan salamku kepada Imperial Guardian Firmel. Keramahannya sangat diterima selama ini." Kled tersenyum dan mengangguk, menjawab, "Aku yakin ayah akan senang mendengarnya." Kled kemudian berbalik dan meninggalkan gedung. Dia sudah diberitahu oleh Ryan tentang ujian yang mereka lalui dan bahwa mereka akan menggunakannya untuk menarik perhatian penguasa jiwa. Frandin kemudian menatap Laun dan baru saja akan berbicara ketika entah dari mana, seseorang tiba di aula. "Tuan Muda Gian, senang bertemu denganmu lagi. Jelas, itu tidak lain adalah Syria. Dia telah tiba beberapa waktu yang lalu, tetapi dia tidak keluar sebelum ayahnya selesai berbicara dengan Imperial Guardian. Tentu saja, dia lega melihat tidak ada masalah dengan kelompok Gian. Kalau tidak, Imperial Guardians pasti tidak akan bersikap sopan kepada mereka." Laun menyipitkan matanya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pada akhirnya, dia tidak punya kartu untuk digunakan dan menghentikan Gian datang ke sini lagi. Ibu Syria tiba tepat setelahnya. Lagi pula, dia ingin melihat apa yang akan dipilih putrinya. Dia dan Laun mencoba meyakinkannya berkali-kali untuk melepaskan gagasan itu. Tapi pada akhirnya, dia sudah dewasa. Jika dia bertekad untuk pergi, mereka benar-benar tidak bisa menghentikannya. Frandin tampaknya tidak peduli dengan Zasvin tambahan di aula sebelum bertanya, "Nah, saya hanya kembali untuk menjaga bagian saya dari kesepakatan." Dia kemudian menatap Syria dengan ekspresi serius dan melanjutkan,
aku sudah memberitahumu sebelumnya, dan aku akan mengulanginya sekali lagi. Perjalanan ini akan berbahaya. Kemungkinan kamu akan mati selama pelatihan atau selama misi. Percayalah, tetuaku adalah apapun kecuali santai dalam hal perkembangan kita. Bahkan saya kehilangan hitungan berapa kali saya hampir dikirim ke dunia berikutnya. Pil yang saya berikan kepada Anda tidak palsu. Selama Anda meminumnya, racunnya, tubuh Anda akan sembuh total, dan kesepakatan kita akan berakhir di sini. Tidak perlu khawatir tentang aku yang menyimpan dendam atau apapun. Frandin sangat menekankan kata-katanya, memastikan bahwa pesannya tersampaikan. Orang tua Syria dan yang lainnya sudah mengetahuinya, tetapi mau tidak mau mereka merasa terkesan dengan gaya hidup Gian. Mungkin, hanya seseorang yang hidup di tepi hari demi hari yang bisa mencapai level seperti dia. Bakatnya lebih rendah, tetapi dia lebih kuat dari para jenius top mereka. Syria kemudian memandang orang tuanya, yang jelas-jelas tampak tidak mau membiarkannya mengambil risiko seperti itu. Namun, semua yang seharusnya dibicarakan sudah dibicarakan. Dia kemudian mengambil napas dalam-dalam dan memberikan Gian sebotol dengan pil. Apakah kamu tahu ayahku mencoba mereplikasi pil ini? Dengan begitu, bahkan jika aku mengembalikan ini kepadamu, aku bisa menyimpan yang lain jika aku memutuskan untuk pergi sendiri suatu hari nanti. Laun terkejut dengan kata-kata putrinya. Mengapa dia mengatakan itu? Roan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeringai secara mental. Salin pil penawarnya. Tentu, Anda hanya perlu menemukan seseorang dengan afinitas elemen terang dan gelap. Semoga berhasil menemukan satu. Frandin, di sisi lain, hanya tertawa ketika dia berkata, "Hahaha, jelas. Siapa lagi yang tidak akan mencoba untuk memeriksa pil saya? Namun, saya tidak pernah takut seseorang menyalinnya. Satu-satunya kesempatannya adalah berbicara dengan alkemis yang membuatnya dan memintanya untuk melakukan itu, hampir mustahil untuk disalin. Anda sama sekali tidak tahu betapa anehnya pil ini." Laun menghela nafas setelah mendengar itu. Tentu saja, dia tahu itu. Alkemis klan melihat ke dalam pil siang dan malam. Namun pada akhirnya, mereka semua menyerah. Mereka sama sekali tidak bisa memahami prinsip di balik pil itu. Bagian terburuknya adalah mereka tidak mampu memecahkannya untuk dianalisis. Lagi pula, jika Gian tidak kembali, itu akan menjadi satu-satunya keselamatan Syria. Yah, bahkan jika mereka melakukannya, itu tidak akan membawa mereka kemana-mana. Syria tersenyum setelah mendengar itu. Entah bagaimana, dia sudah menduga bahwa Gian tidak akan mempedulikannya. Namun demikian, jika dia benar-benar memulai perjalanan ini, dia harus berterus terang dengan dia dan kelompoknya. Saya terima. Saya juga sudah menyiapkan semua yang saya butuhkan, jadi kita bisa pergi kapan saja. Frandin mengangguk puas. Namun, dia juga memperhatikan sesuatu. Kenapa aku tidak bisa melihatmu membawa barang bawaan? Syria terkikik sedikit sebelum dia mengangkat lengan bajunya sehingga hanya Frandin yang bisa melihat. Dalam sekejap, Frandin tercengang. Syria tidak lain menggunakan gelang spasial yang diperoleh selama pelelangan terakhir. Dia ingat bahwa gelang itu dimenangkan oleh klan Lamal dan Asume. Namun, kedua klan harus terlebih dahulu mencapai kompromi untuk melihat siapa yang akan memiliki gelang pada akhirnya. Setelah itu, Laun harus meyakinkan yang lain untuk membiarkan Syria memilikinya. Orang bisa membayangkan berapa banyak rintangan yang harus dilalui Laun untuk memberikannya padanya. Ayahmu sangat mencintaimu. Syria mengangguk saat dia menjawab. Dia benar-benar melakukannya. Bab 654. Apakah dia terlihat bersemangat? Laun menghela nafas setelah itu dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Jelas bahwa putrinya sudah mati untuk menemaninya dalam perjalanan ini. Selain itu, dia harus mengakui bahwa kehadiran Imperial Guardian beberapa saat yang lalu sedikit meredakan kekhawatirannya. Setidaknya, sepertinya Gian bukanlah seorang penipu. Frandin kemudian memberikan botol pil lain ke Syria dengan banyak pil yang menahan racun. Ada cukup banyak selama berbulan-bulan berturut-turut yang disiapkan Roan dengan waktu luangnya. Setelah itu, Frandin mengubah topik saat dia bertanya. Ngomong-ngomong, Senior Laun, apakah kamu menemukan teknik budidaya petir energi yang... Pada titik ini, Laun sudah tidak terlalu peduli saat dia mengangguk sambil menjawab. Ya, tapi kami hanya bisa membeli satu. Laun kemudian melemparkan batu giok ke Frandin, yang hanya tersenyum dan menyimpannya. Terima kasih. Dia jelas sangat ingin tahu tentang tekniknya,
tetapi dia harus mempertahankan permainannya. Selain itu, dia akan membutuhkan bantuan Ryan dan Rowan untuk merevisinya bersamanya. Baiklah, kami akan kembali dalam beberapa hari. Kami masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan di kota sebelum memanggil penguasa jiwa. Kami akan memberi tahu Anda ketika saatnya tiba. Syria mengangguk sebelum menemaninya ke pintu keluar. Setelah itu, Ryan dan Rowan menempatkan semua orang ke alam dimensi permata jiwa sebelum meninggalkan kota. Lelang akan segera dimulai, tetapi mereka punya cukup waktu untuk mencoba kekuatan jiwa mereka. Ryan juga menyelesaikan senjata yang akan dia jual di sana, jadi dia memutuskan untuk pergi bersamanya. Menggunakan Kentucky sebagai alat transportasi dan Ryan untuk menyembunyikannya, mereka tiba di wilayah binatang iblis terdekat beberapa jam kemudian. Tentu saja, mereka tidak tinggal di perbatasan karena hanya Zasvin level rendah yang akan bertarung di sana. Sebaliknya, mereka langsung pergi ke wilayah dalam. Hanya di sana mereka akan menemukan tahap 3 dan 4 binatang iblis untuk melatih kekuatan jiwa mereka melawan. Kentucky kemudian mendarat di salju di tengah hutan sebelum Ryan turun. Setelah itu, Rowan dan semua orang keluar dari alam dimensi permata jiwa. Baiklah, kalian semua tahu apa yang harus dilakukan. Kekuatan jiwa pada dasarnya seperti mengendalikan elemen dengan energi spiritual. Faktanya, itu membuat pengendalian elemen lebih mudah. Belum lagi itu meningkatkan kekuatannya. Kali ini tidak akan ada kelompok. Masing-masing salah satu dari kalian akan bergerak ke arah tertentu dan menghabiskan 3 hari berikutnya melawan setiap binatang iblis yang kalian temukan. Semua orang mengerti mengapa Rowan melakukan itu. Jika mereka pindah bersama, Kalina, Agis, dan semua orang akan selalu memiliki pikiran yang tertuju pada alam dimensi permata jiwa. Itu hanya akan menghambat kemajuan mereka dan membuat mereka lebih rentan terhadap kecerobohan. Ini bukan pertama kalinya Rowan melakukan itu. Bahkan ketika mereka berpisah menjadi 2 kelompok yang berbeda untuk bepergian, dia juga memerintahkan semua orang untuk berpisah beberapa kali di jalan. Satu-satunya pengecualian dalam hal ini adalah Frandin. Bagaimanapun, dia masih berada di tahap akhir dari alam pendirian yayasan. Wilayah dalam ini akan terlalu sulit baginya, bahkan dengan peningkatannya yang cepat. Karena itu, dia adalah satu-satunya yang diizinkan mengikuti seseorang, dan seseorang ini selalu Rowan. Kemudian lagi, itu tidak membuat segalanya lebih mudah baginya. Bagaimanapun, Rowan yang sedang kita bicarakan. Frandin tahu betul bahwa kecuali musuh yang mustahil dikalahkan muncul di depannya, Rowan sama sekali tidak akan campur tangan. Kita akan bertemu pada titik ini 3 hari kemudian. Jika kamu mati, itu karena kamu hanya lemah. Namun, izinkan saya memberi Anda semua peringatan. Kami cukup dekat dengan Venasi City, jadi ada kemungkinan Anda akan bertemu Zasvin lain. Lagi pula, ada cukup banyak Zasvin formasi inti dan alam fusi inti dan jiwa di sana. Saya yakin beberapa dari mereka akan datang ke sini untuk berlatih. Jika Anda menemukan salah satunya, cobalah untuk menjauh. Kami tidak membutuhkan lebih banyak masalah daripada yang sudah kami miliki. Semua orang mengangguk, sudah mengharapkan itu. Setelah itu, tambah Ryan. Ikuti penggunaan kekuatan jiwa yang saya sebutkan dalam rutinitas yang dibuat Rowan untuk Anda semua. Bahkan jika Anda tidak bertarung, jaga kekuatan jiwa tetap berjalan setiap saat. Seperti yang Anda tahu, saya menggunakan elemen cahaya saya untuk menganalisis kekuatan jiwa. Dari tampilannya, Soul Power juga menggunakan jalur khusus, seperti Meridian, untuk memanifestasikan dirinya di luar. Semakin sering Anda menggunakannya, semakin besar dan mulus jalur ini. Ketika Anda menggabungkannya dengan situasi berbahaya, peningkatan Anda akan jauh lebih besar. Rowan setuju dengan Ryan saat dia mendengarkan. Sekarang dia bisa menggunakan kekuatan jiwa, Ryan tahu bagaimana menerapkan elemen cahaya padanya. Bagaimanapun, kekuatan jiwa sama dengan sense spiritual. Keduanya hanya ada karena ada kekuatan hidup. Benda mati tidak bisa menggunakannya sama sekali. Hanya saja Ryan tidak tahu bagaimana mereka berhubungan karena dia tidak memilikinya sebelumnya. Dengan Ryan dan Rowan bekerja sama, mereka telah mencapai tingkat pemahaman tentang kekuatan jiwa yang melampaui kebanyakan Zasvin. Yah, mereka juga memiliki Sister Orb, yang juga dapat menganalisisnya. Dengan dukungan sistem permata jiwa, mereka memiliki jalan yang lebih mudah. Dengan itu, aku akan mengumumkan targetmu.
Malaka dan Kalina saat ini memiliki 28 soul power point. Agis memiliki 26 sementara Kia memiliki 27. Roan lalu dengan dingin tersenyum dan melanjutkan. Demi kebaikanmu sendiri, kuharap kekuatan jiwamu melampaui 40 poin 3 hari dari sekarang. Kalau tidak, hehe. Semua orang merasakan getaran di punggung mereka, termasuk Kalina. Dia tidak bisa tidak menunjukkan mata anak anjing sebelum bertanya. Apakah kamu benar-benar akan menghukum cintamu? Itu hanya membuat Roan mendengus saat dia menjawab. Oh, itu benar. Karena kamu sangat menyukaiku, itu berarti kamu ingin memenuhi harapanku. Baiklah, aku harap kekuatan jiwamu melebihi 45 selama 3 hari ke depan. Jika tidak, hukumanmu akan 2 kali lebih menyakitkan. Benar saja, permainan cinta menjadi bumerang sepenuhnya saat Kalina langsung menarik kembali kata-katanya. Tunggu. Maaf, saya tidak akan melakukan itu lagi. Biarkan saya memiliki target yang sama dengan semua orang, tolong. Roan memelototinya sebelum berkata, kalau begitu, lebih baik kamu mulai berlari. Kalina bahkan tidak ragu-ragu saat dia terbang dan menghilang di kejauhan. Sebagai satu-satunya pembudidaya inti dan jiwa fusion realm dalam kelompok mereka, dia adalah satu-satunya yang bisa terbang. Tentu saja, itu tidak termasuk Kentaki, yang adalah seekor burung. Jika kamu pikir kamu bisa menarik kakiku karena hubunganku dengannya, kamu sebaiknya berpikir 2 kali. Karena aku bersedia melakukan itu dengan Kalina, percayalah ketika aku mengatakan aku bisa melakukan yang lebih buruk untuk kalian semua. Agis dan Kia segera berangkat ke arah yang berbeda segera setelah itu. Orang itu terlalu gila dalam hal pelatihan. Jika dia mengatakan dia bisa membuatnya lebih buruk, maka dia pasti bisa. Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya ketika dia melihat semua orang berkedip, bertanya. Benarkah tidak apa-apa, meski hanya sedikit lebih dari 10 poin, itu masih peningkatan 50%. Saya pikir 3 hari terlalu sedikit. Jika itu Frandin, maka mungkin saja karena dia sudah memiliki 343 poin genap tanpa tanda garis darahnya. Frandin yang masih di sana tidak mengatakan apa-apa. Roan tampaknya tidak peduli saat dia menjawab. Tidak apa-apa. Bahkan, saya pikir jumlah yang saya minta terlalu sedikit. Itu karena mereka baru saja memulai di jalur ini. Anggap mereka sebagai pembalap. Mana yang menurut Anda akan menunjukkan peningkatan yang lebih besar? Pembalap baru yang baru saja menyentuh mobil untuk pertama kalinya atau pengemudi berpengalaman yang sudah tahu banyak hal? Mata Ryan berbinar ketika dia berkata segera setelah itu. Begitu, bukankah itu berarti peningkatan Frandin saat ini akan lebih lambat dari kita? Roan kemudian melirik Frandin, yang berusaha tetap tidak mencolok mungkin. Dia harus mengikuti Roan, jadi dia melakukan yang terbaik untuk tidak berada di sisi jahat iblis. Metafora itu hanya bekerja di awal. Selama mereka terus mengatasi kesulitan, kekuatan jiwa mereka masih akan meningkat dengan kecepatan tetap. Meski begitu, Frandin pasti bisa meningkat dengan cepat. Bagaimanapun, aku akan memastikannya, pertempurannya akan sangat sulit. Mau tak mau Ryan meletakkan tangannya di bahu Frandin saat dia berkata dengan sangat sedih. Senang bertemu denganmu, kakak. Frandin sudah menangis. Frandin ingin mengatakan bahwa dia belum mati, tetapi dia merasa bahwa dia mungkin akan menjadi waktu berikutnya semua orang berkumpul di sini lagi. Roan kemudian mengabaikan Zasvin yang menggigil ketika dia memandang Ryan dan bertanya. Ngomong-ngomong, aku tidak perlu memberimu target, kan? Ryan mengangguk saat dia menjawab. Kamu dan aku bisa langsung menggunakan light elemenku untuk membantu meningkatkan kekuatan jiwa kita. Yah, bukannya kamu tidak tahu seberapa banyak kita telah meningkat bulan ini di kota. Apalagi sekarang kita sedang menuju pertempuran. Frandin terkejut ketika dia bertanya. Kenapa kamu tidak memberitahu siapapun tentang itu? Ryan mengangkat bahu, menjawab pertanyaan Frandin. Aku tidak ingin mengecilkan hati semua orang. Namun, jangan salah paham. Kita bisa menggunakan elemen cahayaku untuk melatih kekuatan jiwa kita, tapi itu masih jauh dibandingkan dengan seberapa banyak yang bisa ditingkatkan dalam situasi berbahaya yang sebenarnya. Bahkan setelah sebulan penuh terus menggunakannya, Roan dan aku hanya bisa meningkatkan kekuatan jiwa kami sebesar 22 poin. Frandin hampir muntah darah. 22 poin tanpa harus bertarung sama sekali. Dulu ketika Frandin sendirian,
1 bulan penuh kultivasi jiwa akan dianggap sangat bagus jika dia bisa meningkatkannya sebesar 4 atau 5 poin, apalagi 22. Hanya setelah menderita di bawah tangan iblis, Rowan, kecepatan kultivasi kekuatan jiwanya meledak. Karena itu masalahnya, seberapa banyak si kembar ini dapat meningkat sekarang karena mereka akan bertarung juga. Bagaimanapun, Rowan ketat dengan semua orang dan 2 kali lebih ketat dengan dirinya sendiri. Ryan, tentu saja, tidak ingin kalah dengan pria itu, jadi dia bertindak sama gilanya. Apakah kalian berdua benar-benar manusia? Ryan tertawa sebagai tanggapan, berkata. Mungkin tidak. Rowan mengabaikan itu dan mulai berjalan pergi. Cukup, Frandin, ayo pergi. Frandin melihat punggung Rowan dan mau tidak mau bertanya kepada Ryan melalui pesan rasa spiritual. Apakah dia terlihat sedikit bersemangat untukmu? Ryan sedikit mengangguk saat dia menuju ke arah lain sambil merespons. Dia melakukannya, kan? Saya kira dia sedikit senang, jadi Anda lebih baik berhati-hati. Maksudku, benar-benar, sangat hati-hati. Frandin menelan sedikit air liurnya sebelum dengan enggan mengikuti Rowan di kejauhan. Bab 655 mencoba teknik baru. Setelah mereka menuju lebih dalam ke hutan, Rowan mengeluarkan batu giok dengan teknik budidaya petir energi yang Frandin untuk memeriksanya. Pada saat yang sama, dia terhubung dengan Ryan melalui koneksi jiwa mereka sehingga dia bisa melihatnya juga. Bagaimanapun, Ryan lebih baik di yang energi. Dengan menggunakan pengetahuan teknik mereka dari dunia sebelumnya, keduanya memodifikasi tekniknya, menambahkan beberapa penyesuaian kecil padanya. Mereka juga menanyakan pendapat Frandin di beberapa bagian karena dialah yang akan menggunakannya. Akhirnya, Rowan memberikannya kembali kepadanya ketika dia berkata, cobalah gunakan teknik ini sekarang. Namun, jangan buang banyak waktu. Anda harus perlahan-lahan mengolahnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang cara menggunakan yang energi. Namun demikian, kecepatan itu seharusnya cukup untuk kamu terapkan dalam pertempuran berikutnya. Frandin mengangguk ketika dia menjawab, baiklah. Dia duduk di tanah dan mulai memutar ulang teknik kultivasinya sendiri di kepalanya. Pada saat yang sama, dia melihat yang baru, mencoba melihat bagian mana yang bisa dia simpan dan bagian mana yang harus dia ubah. Prosesnya lambat, Frandin membutuhkan waktu hampir 2 jam untuk akhirnya memulai percobaan pertamanya. Segera, Frandin melihat perbedaan antara keduanya sambil berkata dengan terkejut, mengesankan. Teknik yang saya gunakan sampai sekarang benar-benar tidak bisa dibandingkan sama sekali. Elemen petir berkumpul di sekitar tubuh Frandin jauh lebih cepat dari sebelumnya. Selain itu, dia belum menggunakan yang energi. Namun, Ryan dan Rowan tidak terkejut. Frandin berasal dari kota dan kekuasaan yang agak kecil, jadi jelas bahwa dia tidak memiliki teknik tingkat tinggi di sana. Frandin tidak kehilangan konsentrasinya saat mengatakan itu. Lagi pula, yang dia cari adalah yang energi sebagai hasil dari teknik baru. Tentu saja, itu adalah bagian yang sulit, jadi dia butuh beberapa jam lagi untuk akhirnya memahami sepotong itu. Frandin mengendalikan sedikit energi yang dan menggunakannya dengan elemen petir dan kekuatan jiwanya. Benar saja, kekuatannya tidak meningkat sebanyak itu, tapi itu seperti yang diharapkan karena dia hanya mengumpulkan sedikit. Kalina dan yang lainnya, misalnya, mengumpulkan energi yin dan yang di dalam tubuh mereka untuk digunakan di lain waktu. Frandin tidak punya kesempatan untuk melakukan itu. Melihat keberhasilan Frandin, Rowan menambahkan, planet ini cukup buruk bagi pengguna yang energi. Bagaimanapun juga, ini sepenuhnya tertutup salju sepanjang tahun. Namun, ada tempat dengan yang energi yang kaya, seperti gunung berapi, misalnya. Jika Anda dapatkan kesempatan, Anda harus mencoba dan berkultivasi di dekat satu. Sampai saat itu, luangkan waktu Anda untuk perlahan-lahan menarik energi yang dari sekitarnya. Petik 2. Frandin mengangguk sambil menjawab, saya mengerti apa yang harus dilakukan. Saya harus menggunakan energi yang saya, meskipun saya hanya memiliki sedikit. Itu tidak terlalu buruk karena itu akan memberi saya waktu untuk perlahan-lahan membiasakan diri, dia. Rowan kemudian berbalik dan mulai berjalan pergi. Frandin dengan cepat mengikuti setelah melihat itu. Sudah setengah hari, tetapi Frandin tidak memiliki kesempatan untuk melawan satu pun binatang iblis. Jelas bahwa Rowan menggunakan keterampilan penyembunyian Ryan untuk membuatnya tetap aman selama waktu itu. Tetap saja,
dia berpikir, dengan jeda ini, saya sudah bisa membayangkan betapa gilanya sisa hari-hari pelatihan ini. Benar saja, begitu Roan bertemu dengan binatang iblis tahap 4 pertama mereka, dia meluncurkan dirinya sendiri sambil memberi perintah kepada Frandin. 3 binatang iblis yang mengikuti orang ini adalah milikmu. Frandin tersenyum pahit ketika dia melihat teman-teman binatang iblis tahap 4. Salah satunya berada di level tahap 3 awal, sementara 2 lainnya berada di tahap puncak 2. Namun, Frandin tidak bisa mundur lagi. Roan jelas melawan binatang iblis terkuat, yang sudah setara dengan kultivator realem inti tahap tengah dan jiwa fusion, sendirian. Dia sama sekali tidak menggunakan elemen cahaya Rean untuk membantu dirinya sendiri. Frandin tidak punya alasan untuk mundur melawan yang jauh lebih lemah. Kemudian lagi, mereka masih sangat kuat untuk Zasvin pendirian yayasan tahap akhir seperti dia. Mari kita coba keterampilan pertama dalam teknik itu. Elemen petir terakumulasi di sekitar tombak Frandin bersama dengan kekuatan jiwanya yang bertindak sebagai pemandu. Namun, Frandin juga mengendarai yang energi miliknya di dalam tombak, membuatnya lebih kuat. Setelah itu, dia menembak ke depan. Baut mengamuk. Dengan kecepatan tinggi, dia muncul tepat di depan binatang iblis tahap 3, memaksanya untuk menghentikan pelecehannya terhadap Roan. Itu masih binatang iblis tahap 3. Dengan kata lain, ia memiliki kekuatan yang sama dengan kultivator realem formasi inti tahap awal. Asteris ledakan. Asteris. Baik Frandin dan binatang iblis mundur karena gelombang kejut dari bentrokan mereka. Tangan Frandin mati rasa saat dia berpikir, kulit yang begitu keras. Meski demikian, serangannya tidak sia-sia. Itu juga menarik perhatian binatang iblis tahap 2, yang merupakan bagian dari rencana. Ketiganya, yang merasa Frandin juga berbahaya, langsung menerkamnya secara bersamaan. Satu-satunya masalah adalah Frandin berada pada posisi yang kurang menguntungkan melawan binatang iblis itu sejak awal. Frandin menggertakkan giginya sambil berpikir optimis, aku yakin dia sengaja memilih binatang iblis ini. Ternyata mereka bertarung melawan binatang iblis yang disebut banteng penghancur gunung, binatang iblis afinitas bumi yang kuat. Bagi Frandin, yang menggunakan elemen petir, mereka tidak bisa menjadi lawan yang lebih buruk. Serangannya nyaris tidak meninggalkan kerusakan pada banteng tahap 3, sementara elemen petirnya tidak banyak berpengaruh terhadapnya. Last but not least, dia tertinggal dalam kultivasi. Frandin benar, Roan sedang dalam pertarungan gila melawan pemimpin tahap 4 dari kelompok kecil ini. Namun, dia juga memperhatikan Frandin sambil berpikir, sepertinya dia masih menahan diri. Mungkin aku memilih sesuatu yang terlalu lemah untuk dia lawan. Jika Frandin mendengarnya, dia akan menangis. Dia sudah menderita seperti itu, dan Roan masih berpikir bahwa dia memiliki segalanya dengan mudah. Kemudian lagi, Roan punya alasan untuk berpikir seperti itu. Frandin mungkin tidak bisa menyebabkan banyak kerusakan pada Demon Beast, tapi dia juga tidak terluka. Frandin benar-benar telah menempuh perjalanan yang jauh untuk dapat bersaing dengan melawan 3 musuh sekaligus sementara kultivasinya lebih rendah daripada milik mereka. Dan begitu saja, pertempuran berlanjut di sisi ini tanpa batas waktu sama sekali. Kemudian lagi, itu baru permulaan. Bab 656 Reuni. 3 hari kemudian, kembali ke tempat yang sama, Rean dan Roan dapat melihat wajah-wajah mengerikan dari kelompok lainnya. Yang terburuk di antara mereka adalah Malaka yang mengejutkan, yang membuat mereka bertanya-tanya bagaimana dia bisa kembali ke sini. Dia memiliki lubang besar di sisi dadanya yang nyaris tidak menghindari titik vital. Namun demikian, itu masih cukup buruk. Untungnya, Rean telah memalsukan surat berantai untuk digunakan di bawah pakaian mereka, yang juga dimiliki Malaka. Kia menyediakan banyak elemen bumi saat Rean membuat peralatan. Dengan itu, selama energi spiritual dikirim ke dalam, elemen bumi akan berkumpul di peralatan, meningkatkan pertahanan mereka banyak. Jika bukan karena itu, Malaka mungkin benar-benar mati. Rean dengan cepat mengumpulkan elemen cahaya saat Kia dan Kalina membantu Malaka berdiri. Mereka tidak jauh lebih baik daripada Malaka tetapi masih bisa membantu. Setelah itu, dia mengaktifkan keterampilan pemulihan instan untuk menyembuhkannya. Tentu saja, dia akan menyembuhkan semua orang setelah itu. Roan memandang mereka semua dan mengangguk sambil berbicara, sepertinya kalian semua benar-benar mengambil pelatihan terpisah ini dengan serius. Saya dapat melihat bahwa kalian semua memiliki beberapa momen sial,
Tapi itu bagus. Sekarang, keluarkan inti iblis. Aku ingin melihat berapa banyak dan berapa tingkat binatang iblis yang kalian semua bunuh kali ini. Benar saja, masing-masing dari mereka melemparkan tas inti iblis ke tanah. Roan memeriksa inti-inti itu dan dapat melihat bahwa masing-masing dari mereka telah mengalahkan setidaknya 4 atau 5 binatang iblis di atas tingkat kultivasi mereka. Itu tidak terlalu buruk, menurutnya. Bagaimanapun, jumlah energi spiritual untuk menghabisi Demon Beast seperti itu seharusnya sangat tinggi. Itu berarti mereka semua harus pulih setelah itu, yang juga memakan waktu. Bagus sekali. Aku akan menyuruh Frandin pergi ke persekutuan alkemis nanti untuk menjualnya. Batu roh yang diperoleh darinya adalah milikmu untuk digunakan. Namun, Agis segera menggelengkan kepalanya saat dia berkata, tidak, bagianku bisa tetap dengan tumpukan utama seperti biasa. Ryan sudah membuat pedang yang luar biasa ini untukku, dan kamu membuat rutinitas latihan yang hampir bunuh diri tapi pasti mengesankan ini. Aku mengikuti semua langkah dan meningkat lebih dari sebelumnya, bahkan dengan kekurangan energi spiritual di planet ini. Roan tidak keberatan dan hanya mengangguk ketika dia berkata, terserah kamu, kalau begitu. Setelah itu, dia melihat yang lain dan bertanya, bagaimana dengan orang lain? Kia dan yang lainnya juga setuju dengan kata-kata Agis. Segila itu tidak mengubah fakta bahwa mereka mencapai level ini karena Ryan dan Roan. Selain itu membuat mereka merasa tidak enak bergantung pada Ryan dan Roan sepanjang waktu. Paling tidak, itu akan memberi mereka batu roh mereka sendiri tanpa menggunakan Ryan sepanjang waktu. Roan kemudian mengeluarkan inti iblisnya saat dia meletakkan semuanya di dalam satu tas sebelum melihat Frandin, berkata, kamu dengar, kan? Namun, tidak ada tanggapan. Kita tidak boleh lupa bahwa Frandin mengikuti Roan. Ketika Roan dan yang lainnya memandangnya, sepertinya rohnya sudah meninggalkan tubuhnya. Sampai-sampai Malaka merasa senang bahwa dia berada dalam kondisi hampir mati. Seberapa menakutkan mengikuti Roan kali ini. Frandin beruntung Roan bisa menggunakan elemen cahaya seperti Ryan. Karena itu, dia menyembuhkan luka Frandin ketika mereka mencapai titik yang tak tertahankan. Meskipun itu tidak akan menghentikan pelatihan Roan. Frandin bahkan tidak diberi waktu untuk memulihkan energi spiritual dan kekuatan jiwanya. Setelah pertempuran pertama melawan Banteng Iblis, Frandin telah bertarung dengan 50% atau kurang dari cadangan energinya. Roan tidak pernah membiarkan dia benar-benar beristirahat. Frandin tidak bisa tidak mengingat kata-kata Roan. Apa yang akan terjadi padamu jika kamu dikejar oleh seseorang yang jauh lebih kuat dan tidak punya waktu untuk pulih? Apakah kamu akan menyerahkan hidupmu begitu saja? Kata Roan kembali sambil mendengus. Aku melakukannya agar kamu mengerti bahwa kamu tidak akan selalu bisa bertarung dalam kondisi puncakmu. Selain itu, memaksakan dirimu dalam situasi ini pasti akan mengeluarkan lebih banyak potensi terpendammu. Itu sebabnya meskipun Malaka tampaknya menjadi yang terburuk dari mereka saat ini, Frandin telah dalam keadaannya atau lebih buruk setidaknya 3 kali. Dia berterima kasih kepada surga bahwa dia juga telah meminta surat berantai kepada Ryan. Roan menyipitkan matanya, melihat Frandin tidak menjawab. Asteris pa, asteris aduh, asteris. Roan segera menamparkan punggung Frandin, yang membawa pria itu kembali ke kenyataan. Ah, maaf, aku sedang melamun, kata sesuatu yang terdengar seperti suara Frandin dari tubuh tak berjiwa itu. Inti iblis, kan? Aku akan menjualnya begitu kita kembali karena aku juga harus pergi ke guild formasi. Setelah mendengar itu, Ryan dan yang lainnya mau tak mau merasa kasihan padanya. Roan kemudian mengirim inti iblis ke alam dimensi sebelum melanjutkan, baiklah, saatnya untuk menguji poin kekuatan jiwa semua orang. Seperti yang dikatakan Roan, kristal pengukuran jiwa muncul di tengah lapangan salju sambil berkata, saya harap Anda semua mengikuti jadwal pelatihan sampai boot. Jika Anda melakukannya, Anda semua seharusnya melampaui 40 poin yang saya butuhkan. Petik 2. Frandin dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan sedikit air liur setelah mendengar itu. Sebanyak mereka mengikuti jadwal pelatihan Roan, sebagian besar karena mereka takut Roan akan mengetahui jika mereka tidak melakukannya, mereka tidak yakin apakah mereka mencapainya. Tentu, masing-masing dari mereka melewati beberapa situasi berbahaya, terutama Malaka. Tapi setelah melihat zombie yang pernah dipanggil Frandin, mereka bertanya-tanya apakah itu cukup.
Begitu Rean selesai menyembuhkan luka Malaka, Roan memanggilnya terlebih dahulu. Pertama, Malaka. Pengukuran kekuatan jiwamu sebelumnya adalah 28 poin. Dengan kata lain, kamu harus mencapai setidaknya 12 poin selama 3 hari terakhir ini. Malaka dengan gugup mengangguk saat tangannya yang gemetar menyentuh kristal itu. Dia benar-benar tidak ingin memikirkan apa yang akan dilakukan Roan jika dia gagal. Tanda jiwa Malaka menyala sebelum dia mengirim kekuatan jiwanya ke dalam kristal. Beberapa menit kemudian, hasilnya muncul di urutan teratas sebagai 2 angka yang jauh lebih besar dari yang diharapkan Malaka. Kekuatan jiwa, 59. Malaka merasa seperti telah melihat hantu saat dia bergumam tak percaya. Yang banyak. Benar saja, Roan benar. Peningkatan pengemudi baru selama waktu tertentu akan jauh lebih besar daripada yang berpengalaman. Kekuatan jiwa Malaka adalah bukti fakta ini. Bab 657, apa-apaan. Roan mengangguk, cukup puas ketika dia berkata, itulah yang saya harapkan. Ledakan awal peningkatan kekuatan jiwa sesuai dengan harapan saya. Tentu saja, fakta bahwa Anda benar-benar berusaha juga merupakan alasan untuk itu. Tidak terlalu buruk. Malaka tidak bisa menahan perasaan senang. Bagaimanapun, dia melompat lebih dari 30 poin. Seperti biasa, pujian Roan sangat sulit didapat. Jika dia memberikan pujian, maka itu karena dia benar-benar melakukannya dengan baik. Roan kemudian melihat yang berikutnya dan berseru, selanjutnya. Kalina. Kalina segera maju ke depan setelah Rean juga membantunya memulihkan diri dan meletakkan tangannya di atas kristal, dengan cepat mengirimkan kekuatan jiwanya ke dalam. Dia tidak melampaui 30 tetapi cukup dekat dengan itu, naik dari 28 ke. Kekuatan jiwa, 56. Itu juga peningkatan yang bagus. Roan mengangguk sekali lagi sebelum berbalik ke arah Agis dan berkata, selanjutnya. Agis mengikuti proses yang sama karena hasilnya segera diperoleh. Kekuatan jiwa, 53. Lalu, Kia. Kekuatan jiwa, 54. Frandin, yang telah pulih sedikit, juga mengukur kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwa, 363. Frandin akhirnya menjadi orang yang paling sedikit meningkat meskipun dia paling menderita, mendapatkan tambahan 21 poin. Namun demikian, itu masih merupakan peningkatan yang konyol hanya dalam 3 hari pelatihan, terutama mengingat bakatnya. Tentu saja, seperti yang disebutkan Roan, Frandin sudah menjadi pengemudi berpengalaman. Roan tidak memiliki apapun untuk dikeluhkan pada akhirnya ketika dia berkata, baiklah, kalian semua lulus. Senang melihat kalian semua berusaha. Ada juga titik di mana kalian semua bahkan kembali, meskipun terluka parah. Setidaknya kalian semua mengerti bahwa kalian tidak dapat mengandalkan alam dimensi sepanjang waktu. Namun, Malaka mau tidak mau bertanya, bagaimana denganmu dan Rean? Bukankah kalian berdua akan menguji kekuatan jiwamu? Tidak, Roan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan ketika dia menjawab, tidak perlu untuk itu. Sayangnya, yang lain tidak bisa menerimanya. Itu tidak adil. Bagaimana jika kamu tidak mencapai targetmu sendiri? Apakah kamu mencoba menghindari hukuman yang kamu buat untuk dirimu sendiri? Rean tersenyum pahit setelah mendengar itu, sudah tahu mengapa Roan tidak ingin menunjukkannya kepada orang lain. Roan sudah perhatian sehingga mereka tidak akan merasa berkecil hati ketika mereka melihat betapa mereka telah meningkat. Bagaimanapun, baik Rean dan Roan bisa menggunakan elemen cahaya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, itu memiliki efek langsung pada pelatihan kekuatan jiwa. Namun demikian, semua orang bersikeras. Aku tidak akan pergi sebelum kamu menunjukkannya. Apa yang kamu takutkan? Mungkinkah kami jauh lebih baik dari kalian berdua? Roan, istrimu di sini juga menginginkan jawabannya. Frandin adalah satu-satunya yang tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, dia sudah memiliki gambaran tentang apa yang akan terjadi. Jadi, semua orang terus mengganggu Roan tanpa henti sampai akhirnya dia kehilangan kesabarannya saat dia berteriak, diam. Ini, lihat omong kosong ini jika kamu sangat tertarik dengan itu. Tanda jiwa Roan muncul segera setelah dia mengirim kekuatan jiwanya ke kristal pengukuran jiwa. Kekuatan jiwa, 92. Dalam sekejap, semua orang membeku di tempat mereka. Bukankah itu terlalu banyak perbaikan? Frandin menghela nafas sebelum berkata, seperti yang kuduga. Si kembar ini terlalu kuat.
Malaka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak tak percaya, bagaimana mungkin? Kamu tidak jauh di depan kami sebelumnya. Mungkinkah kamu menjalani pelatihan yang lebih gila lagi? Kia, Agis, dan Kalina mengangguk setelah mendengar itu. Jika itu Roan, itu mungkin. Ryan kemudian menggaruk bagian belakang kepalanya sebelum mengumpulkan elemen cahaya di tangannya, menarik perhatian semua orang saat dia menjelaskan, ini elemen cahayaku. Jiwa ada karena ada kekuatan hidup. Elemen cahayaku memiliki efek langsung padanya. Ryan kemudian bergerak ke arah kristal sambil terus berbicara, tentu saja, saya dan Roan juga bekerja keras dalam sesi latihan ini. Alasan kami terlihat baik-baik saja adalah karena kami dapat menggunakan elemen cahaya ke tingkat yang jauh melampaui siapapun, terutama aku. Kristal pengukuran jiwa kemudian menghitung kekuatan jiwa Ryan, dan tentu saja, hasilnya segera keluar. Kekuatan jiwa, 109. Malaka hanya bisa mengeluh. Itu sangat tidak adil. Kalina dan yang lainnya mengangguk dengan penuh semangat. Mereka juga menginginkan elemen cahaya sekarang. Memikirkan hal itu, Frandin memutuskan untuk bertanya, Ryan, bisakah aku menggunakan elemen cahaya gelangku untuk melakukan hal yang sama? Ryan menggelengkan kepalanya segera setelah dia menjawab, itu bukan hal yang sama. Bagaimana saya bisa mengatakannya? Jiwa Anda tidak kompatibel dengan elemen cahaya. Roan dan saya berbeda. Kami memiliki koneksi yang Anda ketahui. Juga, kami dapatkan dukungan Sister Orb untuk mendapatkan hasil terbaik dari itu. Suara Sister Orb bergema tepat setelah dia berkata, bagus kamu mengerti betapa menakjubkannya aku. Memang, setelah saya selesai menganalisis cara kerja kekuatan jiwa, saya memodifikasi teknik kultivasi mereka untuk memasukkannya ke dalam campuran. Namun, saya tidak bisa melakukan itu untuk kalian semua. Sister Orb bukanlah sistem mereka. Saat Ryan dan Roan berdiskusi dengan yang lain, tidak ada yang memperhatikan seekor burung hitam dan putih melihat kristal pengukuran jiwa. Tentu saja, itu Kentucky. Asteris anak ayam. Asteris. Kentucky melihat bagaimana semua orang meletakkan tangan mereka di atas kristal dan menggunakan kekuatan jiwa mereka. Kali ini, Kentucky mengikuti Ryan. Namun, Ryan hanya memberinya perintah untuk pergi keluar dan melawan binatang iblis tanpa pergi terlalu jauh dari dirinya sendiri. Sesekali, Ryan akan mendengar suara pertempuran, tetapi dia tidak pernah mendekat karena Kentucky perlu tahu bagaimana mengandalkan dirinya sendiri. Yang bisa dikatakan Ryan hanyalah bahwa Kentucky menggunakan elemen cahayanya sendiri untuk menyembuhkan dirinya sendiri berkali-kali. Namun demikian, Kentucky tampak cukup puas ketika dia kembali ke Ryan sesekali. Dari penampilannya, dia sangat menikmati inti iblis yang dia peroleh, yang juga membantunya memulihkan energi spiritual yang dia gunakan untuk bertarung. Dengan cara tertentu, Kentucky mungkin telah keluar dan bertempur lebih dari siapapun. Yah, dia hanya ingin makan inti iblis. Kentucky mengulangi tindakan yang sama seperti orang lain, meletakkan sayapnya di atas kristal sebelum tanda jiwanya muncul di kepalanya. Setelah beberapa waktu, kekuatan jiwa memasuki kristal meskipun Kentucky tidak dapat memahami dengan baik mengapa orang lain melakukannya. Malaka memperhatikan tindakan Kentucky dan tidak bisa tidak menarik perhatian yang lain. Hei, kita lupa Kentucky. Roan dan yang lainnya melihat kristal pengukuran jiwa sejenak, ingin tahu apakah dia juga membaik. Kemudian, kekuatan jiwa, 183. Ekspresi semua orang membeku, termasuk Roan. Apa-apaan, asteris anak ayam, asteris. Bab 658 hasil. Kentucky mungkin tidak mengerti apa yang telah terjadi, tetapi dia tahu bahwa dia telah membuat semua orang terkesan. Dia membusungkan dadanya dan menatap semua orang dengan bangga di matanya. Begitulah caranya, Jalang. Dia mungkin akan mengatakan sesuatu seperti itu jika dia bisa berbicara, mungkin tidak. Ryan hanya bisa berkomentar, seperti yang diharapkan dari seorang Minokawa, kurasa. Pernyataan itu membuat Frandin bingung ketika dia bertanya, apa itu Minokawa? Ryan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, tidak memberikan penjelasan tambahan. Malaka dan Kalina melakukan hal yang sama, mengetahui bahwa lebih baik jika orang lain tidak tahu. Yang bisa Frandin tahu hanyalah bahwa itu pasti sejenis burung iblis yang langka. Tetap saja, bukankah itu terlalu berlebihan? Tanya Agis sambil melihat nomor 3 digit itu. Ryan merenung sejenak sebelum berkata, dia memang memakan altar yang dibuat untuk pengguna kekuatan jiwa. Selain itu,
Dia adalah tipe burung yang memakan logam tingkat tinggi. Ini mungkin terkait dengan itu. Mungkin, kita bisa apakah dia sudah makan lebih banyak altar. Roan menggelengkan kepalanya ketika dia menjawab, itu jika kamu ingin memiliki keseluruhan penguasa jiwa di jalur kita. Jangan lakukan itu. Semua orang setuju dengan Roan. Setelah itu, Roan mengirim semua orang ke alam dimensi permata jiwa, termasuk dirinya sendiri, hanya menyisakan Ryan dan Frandin di luar. 3 hari pelatihan telah berakhir. Mereka harus kembali karena Ryan harus menjual senjatanya. Ryan dengan cepat melompat ke punggung Kentucky bersama Frandin, dan segera, ketiganya langsung kabur. Begitu mereka mendekati kota, Kentucky turun saat Ryan mengirimnya ke alam dimensi juga. Frandin berpura-pura menjadi pemilik sekali lagi saat keduanya menuju ke kota, sangat melegakan Firmel. Firmel telah mengawasi kelompok Ryan selama beberapa waktu, bahkan mengetahui di mana bengkel mereka berada. Namun, mereka tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dia bahkan berpikir bahwa mereka mungkin telah tertipu, tetapi sekarang dia akhirnya bisa bersantai. Begitu Ryan tiba di bengkel, dia membiarkan yang lain keluar sebelum bertanya, ngomong-ngomong, apakah kalian menemukan Zasvin selama berada di wilayah dalam? Agis segera mengangkat tangannya sambil berkata, ya, tapi aku langsung pergi agar tidak menarik perhatian mereka. Karena aku juga jauh, aku ragu mereka menyadari aku adalah manusia karena mereka tidak mengejarku. Aku juga bertemu sebuah grup, kata Kalina sambil mengangkat tangannya. Saya bahkan berkelahi dengan mereka. Saya sedang memukul binatang iblis tahap 4 ketika kelompok ini tiba-tiba muncul di dekat saya. Salah satu dari mereka juga kebetulan berada di alam inti dan penggabungan jiwa. Ketika orang itu melihat bahwa saya adalah seorang manusia, dia segera mulai menyuruhku berkeliling, menyuruhku pergi dan memberikan binatang iblis itu kepada mereka. Kalina tidak bisa menahan amarahnya saat dia melanjutkan, idiot itu langsung menuju binatang iblis itu, berpikir bahwa aku tidak akan menyentuhnya. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Ketika dia mencoba mengambil mangsaku, aku menyerangnya juga. Dengan itu menjadi pertarungan 3 sisi, binatang iblis, aku, dan kelompok pria itu. Roan menyipitkan matanya ketika dia bertanya, dan apa yang terjadi? Kalina tersenyum sebagai tanggapan, bertanya, khawatir. Anehnya, Roan mengangguk tanpa ragu. Ya, benar saja, begitu Roan mengakui bahwa dia menyukainya, semuanya menjadi mudah baginya. Dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa malu ketika dia menjawab. Roan hanya mengatakan apapun yang dia pikirkan. Dia bertanya kepada Roan apakah dia khawatir dia terlibat dalam pertempuran itu, dan Roan khawatir, jadi dia menjawab ya. Sederhana seperti itu. Pada akhirnya, satu-satunya yang merasa malu adalah Kalina ketika dia berpikir, ini sangat tidak adil. Bagaimana dia bisa bertindak seolah-olah dia tidak mengatakan sesuatu yang memalukan sama sekali. Yah, itu karena Roan benar-benar mengira dia tidak melakukannya. Kalina kemudian melihat semua orang menyeringai ke arahnya, jelas menunjukkan bahwa dia kalah dari kepadatan Roan. Ahem, terima kasih, tapi aku baik-baik saja, semacam. Binatang iblis itu menjadikanku sebagai target utamanya, dan yang lainnya juga fokus padaku. Namun demikian, itu ternyata menjadi pengalaman yang bagus meskipun aku meninggalkan banyak luka. Untungnya, afinitas elemen air saya masih bagus untuk penyembuhan. Ini tidak sehebat skill elemen cahaya Ryan, tapi itu masih membuat saya pulih setelah beberapa waktu. Roan mengangguk setelah mendengar itu. Itu juga bagian dari pelatihan sejak awal karena dia memperingatkan semua orang bahwa mereka mungkin menemukan Zasvin lain selama waktu itu. Ada orang lain. Yang terakhir adalah Ryan sendiri. Yah, itu bukan aku, tapi Kentucky. Asteris anak ayam, asteris. Kentucky, mendengar namanya, langsung melihat ke arah Ryan dengan ekspresi bingung. Ryan hanya tersenyum sambil melanjutkan, ada satu kali dia pergi berburu binatang iblis untuk inti iblis mereka. Beberapa waktu kemudian pada hari itu, dia kembali ke sisiku dengan beberapa bulu dan sisiknya rusak. Jelas bahwa mereka dilakukan dengan senjata, bukan dengan cakar dan gigi binatang iblis. Apakah kamu menemukan Zasvin yang menyerang Kentucky? Ryan menggelengkan kepalanya, menjawab, tidak. Kemungkinan besar, mereka memiliki waktu yang sangat buruk dengan meremehkan Kentucky. Bagaimana Anda tahu? Ryan lalu menepuk dada Kentucky sambil tersenyum. Itu karena aku tahu bahwa orang ini memakan beberapa dantian.
Dantian tidak jauh berbeda dari inti iblis, jadi mereka jelas merupakan sumber energi yang baik untuk Kentucky. Semua orang terkejut. Itu benar, bagaimana mereka bisa lupa? Ini bukan pertama kalinya Kentucky memakan Dantian musuh. Hanya saja sudah lama sejak dia melakukan itu. Namun, Dantian tidak sebagus inti iblis, jadi Kentucky tidak akan mengincar mereka kecuali pihak lain menyerangnya terlebih dahulu. Malaka kemudian tertawa sambil menepuk Kentucky juga, membuat burung cabul itu senang. Hahaha, bagus sekali, Kentucky. Mereka pasti menyerangmu demi inti iblismu, jadi mereka tidak berhak mengeluh bahwa kamu malah mengambil Dantian mereka. Asteris anak ayam, asteris. Kentucky jelas senang dia dipuji. Frandin kemudian memikirkan hal lain dan mau tak mau bertanya, pada akhirnya, seberapa kuat Kentucky? Ryan merenung sebentar. Aku percaya, dia kurang lebih setingkat Rowan dan aku ketika kita bertukar elemen untuk bertarung. Bagaimanapun, dia memiliki afinitas elemen terang dan gelap, serta garis keturunan rasnya sendiri. Frandin sangat terkejut mendengarnya. Itu berarti Kentucky pasti bisa melawan rata-rata middle atau bahkan late stage core dan soul fusion realm Zafin. Dia lebih baik tidak mendapatkan sisi buruk dari burung itu. Dia belum berada di tahap 4. Namun, dia adalah seekor burung, jadi dia tidak membutuhkan level itu untuk terbang, yang merupakan keuntungan besar melawan musuh dengan level kultivasi yang lebih tinggi. Itu hanya membuat Frandin semakin penasaran dengan ras apa Minokawa itu. Baiklah, Frandin, ambil inti iblis dan pergi menjualnya untuk batu roh di persekutuan alkemis. Saya percaya yang tahap 4 harus bernilai beberapa batu roh peringkat 2. Yang tingkat 4 tingkat tinggi bahkan mungkin pergi untuk peringkat 3. Frandin mengangguk sambil bersiap untuk pergi. Kali ini, Ryan dan Kia memutuskan untuk mengikutinya juga. Bagaimanapun, mereka setuju bahwa Frandin akan mengikuti tes guild formasi untuk mendapatkan akses ke materi pelajaran mereka. Dan begitu saja, Frandin, Kia, dan Ryan meninggalkan bengkel sementara yang lain tetap tinggal.